Cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Cek 1. Ki mic hiji deui mah. Tua tensi. Tuh kasih ke atas. Api ini Cek. Cek cek. Kang, kenapa pindah punya tampilan baru? Tampilan baru. Jangan aja pro-nya. Hah? Gemini Pro. Pro naon? Gemini Pro. Bukan. Notebook LM. Oh. Nah, Oh, tapi masih yang ini yang apa? gratisan. Gratisan? Enggak, yang ini Pro. Tapi kan sama aja sih. Yang menggunakan Pro sama gratisan itu Doangnya. kita bisa bikin kontennya lebih banyak. Kalau yang gratisan paling cuma 3 konten. Kalau video berapa lama? Video tuh 5 menit kalau nggak salah. Ada. Ada. Kak, saya pohon dia nyimpan di mana ya? Kira-kira. Saya mau nyoba netbook LM. Bagus satu LM. Simpan nggak tahu? Gak bawa. Agak sih mah mudah ya. Wah, ya, Kang Tony. Ayo pada ngahaturkeun nuhun ka Kang Tony secara khusus ya. Merek gamis. Merek gamis awaan. Jika nama Kang Tony teh atel ningali urang teh tara make gamis beureun. Nah, saya tadi bare euy. Nah. Kang Tony, Kang Budi tah kabur pindah ke Garut Kang Tony. Sama kabeh emang bangun peung. Tapi bener, eta alus gamisnya beneran. Keren. Jadi asa kasep saya pakai eta. Oh, kamu ambil. Kang Tony banyak, Kang Budi. Mun ayeuna ulin ke imah Kang Tony cukup majikan saya geus jiga tempat nge-gym. Geus segala aya, aing ulin cukup urang teh sajam mah. Meh berat ya dada. Teu asih. Ya hatur nuhun ka Kang Tony sareng rengtengan. Ayeuna enggal siga namanya. Kapanginten tiasa nepangkeun ti ieu kesatuan mana? Jiga abri soalnya. Sok mangga calik sadayana, calik. Sampai pada dikawitan mami Haris tas calik. Turun geser turun. Pak Ahmad, Pak Asep sama Haris juga duduk aja. Ya videonya mumpung Coba. lagi tinggi. Dengar kata tinggi, anak-anak tongkrongan udah pasti paham lah ya arahnya kemana. Nggak perlu gue jelasin lagi detailnya. Coba lihat deh perbandingannya. Ada 2 macam total tinggi. 5 menit. Satu tinggi di jalan, satunya lagi tinggi karena iman. Kalau yang di jalan, ya kita tahu lah. Saya tuh pakai notebook LM belum bikin slide-nya, baru bikin itunya aja. Apanya? Apa resume yang gitu-gitu. Oh, yang kayak gitu. Yang kayak main mapping. Tapi keren sih, keren serius. Bagus itu asli. Saya seringnya gini Kang. Ada paper panjang tuh di resume sama dia, saya dengerin di jalan. Bagus. Bener. Bagus. Karena lebih mudah ternyata. Aslinya. Siap ya, kita mulai saja. Sudah 8.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kak, satah can dilajengkeun. Ieu abdi teu kahalangan kutihang eta kamera Kang Sabta. Aman? Kang Budi banyak di sorot tanya.
Oh, pada kalau hadiah tuh serab. Kan baiklah. Saya izin berduduknya. Hah, kemana? Kadieu. Bisa tuh digeser. Baiklah, sampailah kumaha weh. Entah atuh ki deket teuing. Henteu bae kan saya diuk kadinya. Nya geus satunya. Heeh, saya teh ieu keur nyari tonggong gitu asli wah. Nyari tonggong siga nama aya faktor usia pirakunya da ngorang keneh kan beureut siga nama pagawean keur loba. Jadi karena masih di momen kita teh baru H plus berapa ya? Kamu di Syawal udah beres ya? Nyawalan udah beres. Sekarang tuh saya hari keempat. Ada berapa hari lagi sih, Sa? Sampai Sekarang tuh berarti kalau barang kita ya, ini tuh ke 19. 19. Berarti 19. ada 11 hari lagi ya? Iya, 30 kan ya? Betul. Ayo kan waktu yang saya. Ya karena masih momen setelah lebaran kita ingin mengucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum buat kita semua antum-antum. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Arukmana dan teman-teman KGC Cafe. Meskipun sebetulnya tadinya saya di awal mau mengucapkan bela sungkawa ya kepada khususnya pemilik rumah ini, ibundanya Arukmana, pemilik kedai Cafe KGC. Ibunda Arukmana meninggal pada hari keberapa Ramadan ya? Baru beberapa hari Ramadan ya? Baru 2 minggu ya? Ya, 2 minggu di bulan Ramadan, Ibunda Arukmana meninggal dunia sebab sakit begitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa, kita mendoakan Ibunda Arukmana, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu di awal-awal itu waktu kita masih minim budget dan sebagainya. Saya masih ingat gitu kan waktu itu pas tahu-tahu ada banyak makanan, ada gorengan. Saya tanya ini siapa yang mengcover katanya. Kata Arukmana, ibu saya mau ikut nyumbang katanya. Ikut nyumbang, jadi masya Allah luar biasa. Kita panjatkan doa Al-Fatihah untuk beliau sebagai bentuk takzim kita ke ibundanya Arukmana. Ya, Al-Fatihah dimulai. Auzubillahi. Amin. Nah, mudah-mudahan tempat ini juga menjadi wasilah kebaikan untuk almarhumah. Apalagi sekarang mah jadi AR di sini ya. Jadi AA yang pegang di rumah ini dan mudah-mudahan terus mengalir sebagai pahala dan Amin. Masya Allah ya luar biasa, nggak jarang ada tempat halaman ini tuh sebetulnya mah area rumah almarhumah tapi dipakai buat kajian dan beliau support banget gitu. Dan ternyata yang uniknya lagi kan ternyata saya juga dapat informasi meskipun kopdar ini main only setiap pekan Kang Budi tiap ngisi ternyata keluarganya Arukmana tuh mendengarkan di belakang katanya. Masya Allah ya luar biasa, termasuk juga tadi istrinya Dedi ya, adiknya nggak bisa tapi istrinya mau ikutan di belakang. Nah jadi mudah-mudahan ini jadi wasilah juga ya Arukmana untuk kita semua khususnya untuk almarhumah tadi. Nah kemudian untuk informasi yang selanjutnya setelah kita hiatus kurang lebih sebagai bentuk juga perkenalan, boleh kenalan namanya siapa? Ya, Ripan dari Maluku Utara. Jika Maluku, jika ramenya Malukunya enak. Aripan dari mana? Pasir Pariuk. Nah nanya heula. Koho ieu mah. Oke, Aripan selamat datang. Yang sebelahnya siapa? Nizar. Oh, Vi. Oh, kia. Oh, Vizar. Oke, bahasa Sunda makan gitu. Ijar. Sama ya, Pasir Pariuk. Oke. Sebelah sana orang mana? Ujung dunia ieu sapang tebihna Ketua Karang Taruna Pangalengan tah ningali pangtebihna. Tepuk tangan lah tukang Tursiwa ya. Allah luar biasanya. Jauh-jauh tinggi gitu kajian urangnya. Ayo ketang banyak. Itu yang pakai baju kopi putih baru pertama ketemu juga hari ini atau udah dari kemarin? Oh, sama saya lupanya. Padahal ya nu kasep kuduna di notis. Ya, atur nuhun ya teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Jadi perkenalkan untuk yang teman-teman baru datang, kita dari Katro Kajian Trotoar yang punya program itu Kopdar. Kopdar itu simpel nama ngopi Islam sampai sadar begitu ya.
belajar Islam dari A sampai Z gitu, dari akar sampai daun. Kita tuh ada kegiatannya, Kopdar ini kita rutinkan setiap Kamis malam. Kegiatan apa sehari-hari? Pelajar, kerja, pelajar. Oke, yang A-nya satu sama SMA, kuliah, SMK, dua-duanya sama, sekelas, sebangku. Bisaan sebangku. Di mana Pasundan? Oh ya di atas. Oh iya. Oh ada SMK ya sekarang ya. Oh iya iya iya. Ya, jadi ini juga bagus tuh buat teman-teman pelajar juga yang mau ikutan. MTS ya masuknya. Sanawi apa? Enggak, Al-Falah mah basisnya agama bukan sih? Ya agama maksudnya basisnya bukan konvensional kayak Pasundan gitu. MA ya, MA kan kayak gitu. Ya, situ mau mikir. Tuh. Yakin baiklah tenan. Bukan nama orang SMK. Ya, selamat datang ya. Makasih banyak sudah datang. Kita senang sekali buat teman-teman yang sudah datang. Jadi kita sudah ada di pertemuan ke yang 15. Wah, tuh kan jauh teuing di hiji ke 14, tenang. Masih bisa diikutin meskipun judul kali ini adalah judul yang menarik menurut saya. Karena tiap pekan pasti menarik. Ada yang masih ingat di pertemuan 14 sebelum kita libur di bulan Ramadan, judulnya apa? Saya dikasih hadiah baterai alkalin nih, Ji. ABC-nya. Ada yang tahu? Masih ada yang ingat? 14, soalnya saya poho. Ramadan is coming. Oh, bener Ramadan is coming, kenapa ngomongin Ramadan ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang mumpung lagi tinggi. Asalain iyunya, gantinya iyuna anaknya. Bukan soal mabuk, tapi soal arah hidup. Nah, kemudian informasi yang terakhir, banyak usah diomongkan ayeuna kemudian persiapan ya mah. Jadi kita ini punya pembina tetap di awal sebetulnya, yaitu Kang Budi, termasuk pengisi juga Kang Budi yang tinggal hari ini ada di dua Hunia, Arjosari dan Patal, panjang jadi imana Kang Budi mah sepanjang itu. Tapi kode Allah yang orang banyak, tapi dajangan tuh mah pilihan. Tapi Kang Budi memutuskan untuk hengkang dari Kabupaten Bandung, ting ambek ka saha gitu. Kantung juga. Jadi Kang Budi mungkin bulan ini adalah bulan terakhir ya, mungkin 4 pertemuan ke depan atau mungkin 5, karena beliau di hiring di perusahaan besar di Garut, dan kayaknya dia akan jadi orang Garut. Kumaha tukang kopdar, tong di pikiran urang kecan kabayang kayak sanu ngeusina. Tapi tetap orang jalankeun weh kumaha carana. Oke, Kang Budi mun teu jalan ambek ya, balik deui ka Bandung deui ka dieu. Naon jalan jeung Kang Budi gitu. Gitu mun tah. Jadi mumpung Kang Budi masih di sini, masih ada, kita manfaatkan materi-materi yang akan beliau suguhkan, meskipun sekarang berarti kalau dihitung dari 15 sampai 20-an menurutnya, 21-an menurut. Enggak, kayaknya sampai 18 atau 17. Wah, di korting wae. Kayak di grup ngomong nanti masih aman. Pusing gua. Ya kan minggu keduanya ya April. Ya, Iya, saya kan awal Mei sudah pindah. tapi kan can menang imahna. Iya, tapi kan bolak-balik ribut. Oh. Mau diganti ke hari Sabtu nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Kecuali BBM naiknya, matak Iran kudu menang. Iran kudu menang lawan Amerika. Kang Budi bolak-balik Garut. Ih, ngaruh pisan teh Garut ke Bandung teh ngomongin BBM. Nah begitu ya teman-teman, nggak berlama-lama. Terima kasih banyak sebelumnya sekali lagi Arukmana, teman-teman Kak Kisik dan teman-teman peserta yang lain. Saya juga respect ya Runa, respect ya tinggal si Runa sabar kilo turun Kang Risto, turun. Nus benang can pesmet. Sini gue depan. Dan naon Run, kurang sajikan stiker jadinya pengen pesmet. Lumayan doa itu katanya. Jadi mun Kang Risto nonton komen bere stiker si Runa. Jadi beban yang Kang Risto. Oke, itu saja buat teman-teman sekalian, kita nikmati. Adapun, Kang, nah iya mah kajian teh bisa lihat teman-teman yang suka ikut kajian, bisa ngerokok, bisa ngopi. Tenang, udah emang gitu, santai. Terus nanti kalau Kang Budi sudah ngisi materi, nanti ada sesi diskusi. Jadi silahkan nikmati perjalanannya. Saya ucapkan weh haben terusnya. Segitu weh ti abdi mah Kang Budi, hatur nuhun. Silahkan disampaikan materinya. Siap. Hatur nuhun kepada Kang Wedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur selanjutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih karuniakan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua sehingga kita semua bisa sama-sama saling bermuajahah satu sama lain di sini. Yang mudah-mudahan segala apa yang sudah kita curahkan korbankan untuk bisa hadir pada majelis katro kali ini di Kopdar 15 Allah balas dengan kebaikan pahala berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi, suri teladan umat manusia yang mana jika tanpanya mungkin pada hari ini kita tidak bisa merasakan indahnya nikmat iman dan Islam. Kak Agnan, ada salam dari Katro Cirebon. Ada salam dari Katro Cirebon. Siapa tuh? Kang Teguh. Oh, Ya, Teguh Setiabudi. salam ke Koh Acong. Nah, salam ke Koh Acong katanya Kang. Ini saya sambil live ya. Sambil live. Jadi teman Kang. Terus dia sambil live. Jadi kajian ini tidak hanya offline tapi juga online untuk para follower saya. Follower saya mudah-mudahan ini juga menambah daya gedor dakwah ya. Sehingga orang-orang tuh yang misalkan memang tidak berkesempatan untuk hadir bisa sama-sama mendengarkan kajian yang kemudian disampaikan pada malam hari ini. Baik, pada Kopdar kali ini kita berbicara sebuah judul yaitu mumpung lagi tinggi. Ya, kalau misalnya mumpung lagi tinggi, apa sih yang biasanya teman-teman pikirkan? Heroin, terus nanti tramadol, kratom biasanya, dan sejenisnya gitu ya, obat-obatan atau minuman-minuman sejenisnya, VSOP dan sebagainya lah. Sebetulnya ini tidak berbicara tentang sesuatu yang memabukkan ya, tapi berbicara soal arah hidup. Jadi bagi anak tongkrongan, bagi anak motor, biasanya Kang Pak dipain lah Kang. Kamu mulai Kang, yuk. Iya. Ya, gestar. Jadi anak motor sejati kan? Kalian lagi masih kira pakai jaket motor. Motor sejati. Ya. Jadi kalau di anak tongkrongan atau di anak motor, kalau ngomongin kencang, tinggi, itu biasanya erat kaitannya dengan obat-obatan atau minuman. Intinya sesuatu yang memabukkan. Tapi pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang hal itu. Kita berbicara sesuatu yang lain. Kalau di teman-teman jalanan, ya tinggi itu biasanya lebih kepada lepas kendali. Emosinya lagi tinggi, biasanya lebih kepada lepas kendali. Nah begitulah manusia ketika kemudian mereka emosinya lepas kendali, otomatis dia tidak memiliki filter apapun di dalam hidupnya. Nah inilah yang kemudian sedang kita coba bahas pada malam hari ini, supaya ketika kemudian kita saat ini sedang tinggi karena sehabis Ramadan, kita memiliki arah yang jelas. Enak tuh sih, ehona setarik tinggi. Itu maksudnya deket. Nah? Mau dipindahin? Enggak usah. Itu buat antum enggak ini? Enggak, biasa aja. Ya jadi setelah Ramadan kita pasti mengalami tingkat ketakwaan yang tinggi. Tujuan Ramadan itu apa sih sebetulnya? Tujuan saum itu apa? Apa tujuannya coba? Cung, ada yang tahu nggak? Untuk takwa. La'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi sebetulnya siapapun di bulan Ramadan yang kemudian setelah Ramadan itu masih bertakwa, bahkan semakin bertakwa, maka saumnya berhasil. Tapi kalau semisal dia ketika Ramadan saum, setelah Ramadan kemudian tidak ada peningkatan ketakwaan atau tidak bisa menjaga ketakwaannya, maka saumnya gagal. Nah ini yang menarik yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwa ketakwaan itu hanya terbentuk, hanya terbina ketika Ramadan saja. Masuk bulan Syawal, kemudian ketakwaan itu serta-merta turun hingga kemudian hilang. Nah itulah yang kemudian menjadi masalah kaum muslimin saat ini. Mereka tidak bisa menjaga ketakwaannya. Saya yakin mungkin di sini
kemarin ketika Ramadan tidak semuanya puasa, ya, tidak semuanya sholat, atau mungkin di sini ada yang puasanya masih bolong-bolong, aya nu ngagodin kamari mokelnya, mie ayam, warteg, tutupan, gitu ya. Mungkin orang lain tidak melihat kecuali si ibu warteg, tapi Allah melihat, malaikat di kiri kanan kita melihat, gitu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa kemudian judul ini kita angkat, mumpung lagi tinggi. Oke. Kita semua sebetulnya paham arti tinggi ya. Tadi kita sudah saya jelaskan. Oke, kita kalau berbicara di jalanan, kondisi tinggi itu seperti apa sih? Kondisi tinggi ketika di jalan itu adalah ketika kita lepas kontrol. Masalah misalkan berasa hilang, ya, sensasi bebas sesaat. Kan itu yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang dia lagi punya banyak masalah, kekebutan, asa atoh, tapi setelah beres kekebutan merasa kosong lagi. Kan itu juga yang dirasakan orang-orang yang lagi banyak masalah, kemudian dia neken tramadol, ya, minum keraton dan sebagainya, VSOP, anggur merah dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan, ya, menghilangkan apa? Tekanan hidup, beban kehidupan. Makanya kemudian mereka meminum minuman keras, meminum obat-obatan terlarang, supaya mereka jadi tinggi, nge-fly gitu ya. Nah efeknya apa? Efek turunnya itu hati makin kosong. Ketika kemudian obat tersebut atau efek dari apa yang kita minum itu sudah turun, maka hati itu malah jadi semakin kosong. Kembali lagi kosong minimal. Kalau tidak bertambah kekosongannya, minimal dia akan tetap merasakan kekosongan itu dan merasakan kembali bebannya. Dia hanya menghilangkan sementara waktu, tidak menyelesaikan masalahnya. Saya nanya nih ke anak-anak sekolah nih, ya, Kang siapa tadi? Antum teh? Kang Fijar sama Kang Rifan. Kang Rifan. Kalau ada PR, nih, kalau ada PR, solusi supaya PR itu dapat nilai, apakah harus dikerjakan atau kita tidak masuk sekolah? Harus dikerjakan. Maka setiap ada beban permasalahan hidup, kita tidak boleh lari dari beban hidup tersebut. Justru kita harus menjalaninya dengan kesabaran. Bukankah ketika kita kemarin berpuasa pun kita dilatih untuk bersabar? Kita bersabar menahan lapar dan haus. Kita bersabar untuk menahan syahwat, menahan hawa nafsu, supaya tidak keluar, supaya tidak membuncah. Ditahan, ditekan. Kita sudah dilatih kesabaran selama 30 hari. Tinggal kita lanjutkan 30 hari ke depan. Setelah 30 hari ke depan selesai, lanjutkan lagi 30 hari ke depan. Kalau Kang ngomongkan 1 tahun ke hadap, kurang kudu jadi jelema sabar. Cukup kita tetapkan satu misi, saya harus menjadi orang yang sabar selama 1 minggu ke depan. Kalau kita merasa tidak bisa untuk menetapkan itu, maka tetapkan isuk orang kudu jadi orang yang sabar. Namun misalkan itu bisa 1 hari menjadi orang yang sabar, tetapkan 1 jam menjadi orang yang sabar. Setelah 1 jam selesai, tetapkan lagi 1 jam lagi ke depan saya harus menjadi orang sabar. Setelah selesai, tetapkan lagi 1 jam ke depan saya harus menjadi orang yang sabar. Terus seperti itu. Kadang sebagai seorang manusia, kita menetapkan terlalu jauh, sehingga menyebabkan kita jengah di awal. Bahkan tidak percaya diri untuk menyelesaikan ketakwaan tersebut atau ibadah tersebut. Tapi kalau kita melaksanakannya sedikit demi sedikit atau menetapkan 1% saja ketaatan kepada Allah, saya pokoknya hari ini mau taat seperti ini. Besok saya mau taat lagi, besok saya mau taat lagi, besok saya mau tingkatkan, besok saya mau tingkatkan lagi, terus seperti itu. Akan terus bertambah. Jadi kebanyakan orang tidak selesai dalam masalah ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, karena mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang sebetulnya mereka sendiri tidak yakin mampu. Maka sekarang coba mulai di reset pemikiran kita. Minimal untuk 1 hari saja. Kalau 1 hari lulus, besoknya kayak gitu lagi. Kalau 1 hari nggak lulus, terus lakukan sampai lulus. Itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah di jalanan kondisi tinggi itu erat kaitannya dengan apa? Lepas kontrol. Nah kalau misalkan di hati, nah kondisinya ini. Iman sedang naik. Nah inilah yang kemudian relate dengan pembahasan kita saat ini. Ya. Kenapa relate? Karena kita baru selesai melaksanakan Ramadan. Selesai dari bulan Ramadan.
Bayangkan ketika iman kita lagi tinggi, lagi naik gitu ya, tiba-tiba kita selalu ingat dosa. Terus kemudian hati menjadi lebih terbuka untuk kemudian mendengarkan nasihat. Coba kalau keimanan kita sedang turun, diberi nasihat, aing mah hoream ngadengkeun perkara ieu lah, musingkeun keur urang teh boga masalah, kudu ngadengkeun bacot si eta. Kalau kemudian keimanan kita sedang turun. Tapi kalau keimanan kita sedang tinggi, justru kita yang mencari nasihat biasanya. Urang yang panggih jeung Kang Agnan, urang yang panggih jeung Ustaz Anu, urang yang panggih jeung Ustaz Anu yang minta nasihat dan sebagainya. Itu tanda bahwa kita sedang naik keimanannya, meskipun mungkin kita sedang diliputi oleh masalah. Kemudian peluangnya apa? Nah, muncullah celah berharga yang tidak datang setiap saat. Kenapa? Karena ketinggian ketakwaan kita, hati kita setelah Ramadan itu tidak muncul setiap saat, betul kan? Hanya setahun sekali. Ramadan itu seperti kawah candra di muka. Di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu saya ceritakan bahwa Gatot Kaca bisa memiliki kekuatan yang luar biasa secara mitos. Itu karena dia direndam di kawah candra di muka. Sehingga Gatot Kaca memiliki kekuatan yang luar biasa. Direndam atau digodok di kawah candra di muka itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kawah candra di muka itu sangat panas. Seperti halnya tangan kita dileokeun karena cai panas, ya cai mendidih. Itu kan sangat panas. Tapi karena dia sudah terbiasa, Gatot Kaca ini sudah terbiasa direndam di kawah candra di muka, direbus di kawah candra di muka, pada akhirnya dia memiliki kekuatan, sudah terbiasa dengan hal tersebut. Begitupun manusia saat ini. Siapapun yang ingin beriman pasti digodok dengan dimasukkan ke dalam kawah candra di mukanya versi Allah. Ujian-ujian, musibah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Bukankah kemudian saum itu juga ujian kesabaran bagi kita semua? Itu dia ujian kesabaran. Sabar menahan lapar dan haus. Bayangkan orang mah capek-capek puasa gitunya. Dan babaturan mudul di sisi babaturan mokel gitunya. Ke warteg ngajakan ya, aya nu nginum kopi. Saya pernah dulu punya teman di tempat kerja. Saya mah puasa, teman kerja satu ruangan nginum kopi jam 8 kira. Susuruputan. Aya di dieu kan aya. Ayah. Nggak di sini insya Allah nggak ada. Nggak ada di sini mah. Parager insya Allah sarangnya. Ya, jadi kita semua pada akhirnya paham tentang arti kata tinggi dalam literasi. Nah, tapi yang naik itu pasti turun. Kalau kita sudah naik ke satu posisi, kita pasti akan turun. Kecuali Persib mungkin ya, sekarang di posisi 1. Itu gitu ya. Menang oke tidak naik peringkat lagi, dages pangluhurna pucuk tiris gitunya. Tak pakai di kudeta apa ente. Yang pasti adalah sesuatu yang naik cepat atau lambat dia pasti akan turun. Dan begitulah kemudian keimanan kita. Keimanan kita meskipun sudah naik pada bulan Ramadan, kalau kemudian tidak kita jaga cepat atau lambat itu pasti akan turun. Mual mungkin enggak, pasti akan turun. Makanya sama kayak efek di jalan, kalau tinggi iman ini tidak diarahkan, dia pasti akan turun. Kita bakal balik ke pola lama. Nongkrong misalkan dengan tongkrongan yang sama. Kalau kita sudah terbiasa nongkrong dengan orang-orang yang suka mabuk, dengan orang-orang yang gemar maksiat, kita akan kembali lagi pada pola yang sama tongkrongan tersebut. Kalau kita tidak jaga ya ketinggian keimanan dan ketakwaan kita, kebiasaan yang sama akan diulangi kembali. Bayangkan kita sudah 30 hari ya mencoba untuk kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk itu di stop. Tapi karena kemudian tidak dijaga ketinggian iman dan takwa kita, pada akhirnya kita malah kembali kepada kebiasaan lama. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal secara psikologi, kalau misalkan kita ingin membiasakan sesuatu yang baru, itu harus dikerjakan selama 21 hari berturut-turut. Dan kita selama bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari dibiasakannya. Kecuali kalau selama Ramadan, antum tidak membiasakan kebaikan itu. Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tarawehna lewat, sholatna masih tetap lalai. Nah, ini ada yang menarik nih. Ketika kita berbicara tentang sholat, saya tidak punya ini ya,
Ada yang di handphonenya punya Quran? Coba buka surah Maryam ayat 59. Coba. Maryam ayat 59. Sudah ada? Surat Maryam ayat 15. Bagi yang ada Qurannya di HP. Saya sambil ketik juga ya di sini ya. Ayat 59 kalau tidak salah. Coba dicek. Ada? Sudah ketemu? 59. Ayat 59. Nah, iyalah isi lama ya. Surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata. Ya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat atau melalaikan salat. Ya, dan menariknya adalah setelah kata ini adha'us shalah dilanjutkan wattada'us syahawati. Apa artinya? Dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Ini menjadi tanda bahwa siapapun yang senang menuruti hawa nafsunya, awalnya adalah karena melalaikan sholat. Karena meremehkan sholat. Maka mungkin ketika Ramadan, kita tidak meningkatnya ketakwaan kita, karena mungkin kita meremehkan sholat. Karena ketakwaan itu akan selalu bertentangan dengan apa? Memperturutkan hawa nafsu. Kalau dari awal Ramadan kita sudah meremehkan urusan sholat, sudah pasti kita akan memperturutkan hawa nafsu syahwatnya. Dan siapapun orang yang gemar selingkuh dan zina, awalnya mereka pasti meremehkan sholat. Sok tinggal di anu selingkuh. Antum pasti kalau yang kerja di perusahaan-perusahaan ya, budak-budak korporat, menyaksikan perselingkuhan, lihat orangnya, pasti dia meremehkan sholat. Bukan karena dia meninggalkan sholatnya, tapi karena dia memiliki perasaan bahwa sholatnya yang penting gugur, selesai, tidak memiliki kualitas apapun. Komo lamun misalkan sholatnya teh tidak dilaksanakan, makin kenceng ya memperturutkan hawa nafsunya teh. Ini yang menjadi masalah. Maka hati-hati dengan urusan sholat. Kalau kita dari awal sudah meremehkan sholat, selesai. Ya. Plus. Balik lagi. Bedanya kita sudah pernah merasa dekat. Ya, kita sudah pernah merasa dekat dengan Ramadan ini, tapi kemudian kita memilih balik menjauh. Nah, ini yang menjadi masalah. Kebanyakan manusia ketika Ramadan itu berusaha mendekat kepada Allah, tahajudnya bagus, sholatnya tepat waktu, gejlik masuk Syawal, dan bulan-bulan selanjutnya kita mulai menjauh kembali karena urusan dunia kita. Pertanyaannya, gak boleh gitu kan? Kalau misalkan kita mengurus urusan dunia kita, boleh, siapa yang bilang tidak boleh? Tapi orientasinya yang menjadi masalah. Selama Ramadan, orientasi kita kan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, benar nggak? Bahkan di 10 malam terakhir kita habis-habisan untuk pergi ke masjid teh. Itikaf. Nah jadi pergi itikaf ke masjid 10 hari terakhir terus-terusan tuh itikaf tuh di malam-malam ganjil. Itu membuktikan bahwa orientasi kita memang mencari pahala dari Allah. Tapi karena suasana jauh imannya itu sudah hilang, Ramadan kita anggap sudah hilang, pada akhirnya di bulan Syawal kita kembali kepada setelan lama, kembali kepada setelan pabrik. Padahal setelan pabrik kita mah bukan seperti itu. Setelan pabrik kaum muslimin adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang taat kepada Allah, itu setelan pabrik bagi kaum muslimin. Justru kalau ada kaum muslimin yang tidak taat kepada Allah, itu tuh tidak sesuai dengan setelan pabriknya. Berarti sistem operasinya sedang error. Itu yang harus diperbaiki. Namun HP mah kudu di flash tah, diinstal ulang. Bagaimana cara menginstal ulangnya? Ikut kajian-kajian.
Oke. Lupa diri itu sama dengan hilang arah. Maka ada sebuah dalil Quran surah Al-Hasyr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Apa akibatnya kalau kita seperti orang-orang yang melupakan Allah? Akibatnya adalah Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi dalam itu Al-Hasyr 19, oke, kita lihat lagi ya ininya. Mana itu? Bentar. Al-Hasyr 19. Nah, wala takunu kalladzina nasullahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah ini nih, nasu. Ya, nasu. Lupa itu dalam bahasa Arab itu nisyan, nasu itu ada dua arti, ada dua definisi. Pertama, lupa karena tidak tahu atau sengaja. Ya, lupa karena tidak tahu atau sengaja, lupa karena tidak tahu atau tidak sengaja, dan ada yang lupa karena memang sengaja mengabaikan. Ingat, lupa itu ada dua kriteria, lupa karena tidak tahu atau tidak sengaja, dengan lupa yang memang disengaja, sudah tahu tapi disengaja. Nah, di lafaz ini nasu ini merujuk kepada orang-orang yang melupakan Allah dengan sengaja. Dia tahu harus bertakwa kepada Allah, dia tahu harus beriman kepada Allah, tapi dia sengaja melupakan Allah. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Allah menjadikan mereka itu benar-benar lupa terhadap diri mereka sendiri. Ketika seseorang sudah lupa pada diri mereka sendiri, mereka akan lebih mudah untuk bermaksiat. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang tahu terhadap dirinya sendiri, yang paham terhadap dirinya sendiri, mereka akan otomatis paham bahwa dia memiliki keterikatan dengan Allah sebagai hamba dan khalik. Saya ini hamba terhadap khalik. Saya ini hamba terhadap pencipta. Tapi kalau sudah dilupakan, Allah sudah melupakan mereka ya terhadap diri mereka sendiri, mereka akan lupa bahwa mereka itu punya hubungan dengan Allah, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bermaksiat. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini, apakah kita sudah melupakan Allah kembali? Atau justru kita meningkatkan daya ingat kita bahwa kita adalah hamba yang harus tunduk dan taat kepada Allah? Justru setelah Ramadan itu seharusnya kita meningkatkan ketakwaan, bukan malah jadi turun. Harusnya seperti itu tujuannya. Tapi kebanyakan malah sebaliknya. Lupa bukan berarti tidak tahu, tapi tahu lalu tidak peduli. Kita hidup ngegas terus, maju terus, tapi tidak tahu buat apa dan mau kemana. Saum hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak memiliki nilai apapun pada akhirnya ketika kita sudah lupa diri. Lebih parah lagi kalau misalkan sudah hilang. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Kita semua berantakan. Pernah mendengar, saya di bulan Ramadan kemarin sering mendengar sebuah lagu Gia Indrawari ya, yang judulnya Melangitkanmu. Ada yang tahu? Ya. Lamu nyanyi, saya suaranya tergenahan mungkin kalau nyanyi. Sumbang saya mau nyanyi mah gitunya. Jadi intinya ketika saya mendengarkan lagu itu, ada satu atau dua bait lirik yang itu benar-benar memukul hati saya langsung. Gitu ya. Saya ini orang yang cukup pede terhadap segala sesuatu. Ya, cukup, bahkan bisa bilang cukup keras terhadap segala sesuatu. Merasa bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan oleh sendiri. Tapi ada satu lirik dalam lagu itu yang kurang lebih kalimatnya, runtuh pertahananku. Runtuh pertahananku karena seharusnya saya itu menghamba kepadamu. Dalam artian orang itu kudu menyerahkan diri orang itu ke Allah. Segala masalah apapun harusnya diserahkan kepada Allah. Tong di pikiranku sorangan terus. Nah, kebanyakan saya adalah ketika datang suatu masalah, saya tidak melibatkan Allah. Malah berpikir sendiri. Dengan lagu itu, justru saya jadi berpikir loh.
Heunya urang teh salila ieu teh kieu. Jarang melibatkan Allah teh lamun geus hapot-hapotan, ieu urang geus teu bisa ieu baru melibatkan Allah. Seharusnya dari awal tuh sudah melibatkan Allah. Dan seharusnya kita semua sebagai kaum muslimin, ini menjadi nasihat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, khususnya bagi kita kaum muslimin, ketika kita mau melakukan sesuatu, dari awal tuh kita harus sudah melibatkan Allah. Kebanyakan dari kita kan tidak seperti itu. Kebanyakan kita mikir sorangan heula. Boleh kita memikirkan solusi dari masalah kita, tapi harus didampingi oleh doa kita kepada Allah. Karena siapapun yang kemudian tidak berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Dan saya waktu itu pernah diskusi dengan salah satu teman berikut guru saya ya. Saya datang ke rumahnya malam-malam gitu ya. Orangnya hadir kebetulan di sini. Beliau juga mengatakan kepada saya, kalau misalkan sholat teh Kang, Akang teh membawa kebanggaan diri, kurang lebih ya, membawa kebanggaan diri atau ketundukan terhadap Allah. Nah, cuma pertanyaan yang sangat menggebuk perasaan dan pikiran saya. Kenapa? Karena iya selama ini mungkin saya tidak berpikir ke arah sana. Harusnya ketika saya sholat tuh bukan hanya sekedar bilang Allahu Akbar, tapi benar-benar harus tunduk bersama hatinya. Kenapa? Karena esensi dari sholat itu ketundukan terhadap Allah. Esensi dari sholat itu. Kalau ketika kita sholat tapi tidak ada ketundukan kepada Allah, maka sholatnya itu bisa dibilang gagal. Secara fikih sah sholatnya. Tapi secara esensi, secara hakikat sholat, kita tidak mendapatkan apapun dari sholat tersebut. Gitu ya. Fikirnya mah sah, sholat nama dianggap sah. Tapi hakikatnya kita tidak mendapatkan apapun. Nah, kita semua pernah berantakan. Siapa di sini yang tidak pernah memiliki masalah? Bahkan terakhir kan di daerah mana sih kemarin ada kasus seorang laki-laki yang terjun dari jembatan ya. Itu sangat miris melihat videonya. Ngahulang heula gitu. Ngarokok heula. Pokoknya saya kalau melihat posisi itu saya jadi ingat Ingat materi keberapa tuh, ke-7 atau ke-6 di beberapa pertemuan yang lalu yang saya membuka data bahwa ternyata pelaku aksi bunuh diri di Indonesia kebanyakan itu laki-laki. Dari 6.000 kasus aksi bunuh diri, 5.000 diantaranya adalah dilakukan oleh laki-laki. Perempuan lucu dengan 1.000. Itu menandakan bahwa laki-laki itu loba bebanannya. Makanya sholat Jumat ditujukan untuk laki-laki, diberi nasihat langsung ke khotib. Karena apa? Karena laki-laki mau loba bebanana. Itu. Dan laki-laki tersebut pada akhirnya dengan berbagai macam masalah, dia mungkin merasakan berantakan, tidak memiliki tempat, dia merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu, pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Itu kan seperti itu yang terjadi. Padahal kita masih punya tempat untuk mengadu. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk bersujud. Tinggal bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Nangis sejadi-jadinya kepada Allah. Kapan terakhir kali antum nangis kepada Allah? Coba, ingat-ingat. Tidak usah dijawab, ingat-ingat. Kapan terakhir kali antum menangis kepada Allah? Kapan? Kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah hamba yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali jika dibantu oleh Allah. Ya, justru dari situlah kita mulai. Islam tidak menunggu kita sempurna buat datang. Islam justru memanggil kita saat kita masih berantakan. Justru Islam itu ingin menyelamatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang yang berantakan. Dan Islam meminta kita, siapapun kalian yang berantakan, sok datang ke kami, cek Allah teh. Tong dipendam. Istilah laki-laki tidak bercerita itu bullshit. Puntennya omong kosong. Laki-laki itu bercerita kalau ada masalah. Rek cerita ke babaturan, mangga rek cerita ke Allah lebih halus. Jadi kalau laki-laki ada masalah, silahkan bercerita. Budak sakolahnya pasti boga masalah, benar tuh Kang? Budak sakolahnya boga masalahnya. Komo nongges gawe, nongges rumah tangga, anu can menang gawe, anu geus boga gawe tapi penghasilannya belum bisa mencukupi. Belum bisa mencukupi ya, belum bisa
Insya Allah cukup, cuman belum bisa mengaturnya dengan baik. Ya masih kayak itu kadia gitu. Budgetnya tidak pas. Gitu. Sok cerita kepada Allah. Jangan sampai malu untuk bercerita. Jangan sampai kita jadi hamba yang sombong, yang tidak mau bercerita kepada Allah. Nangis sejadi-jadinya. Nangis ka babaturan mah eranya. Tapi lamun nangis Allah mangan orang sorangan. Aman insya Allah. Tong jika babaturan saya atau baheula ceurik masalah awewe, datang ka imah. Waduh, orang diputuskeun ku si ieu. Ceurik eta laki gara-gara putuskeun ka awewe. Bayangkeun laki diputuskeun ka awewe ceurik gitu. Bari jeung bobogohan ge kan maksiat. Gitu. Nah, hati-hati, kita harus benar-benar paham terkait hal tersebut. Panggilan buat yang merasa rusak. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini dalam bahasa Arabnya, panggilan Allah itu begitu lembut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu apa? Allah sudah menetapkan batasan nih. Allah sudah menetapkan syariat supaya kita mengikuti syariat tersebut, tapi kita malah tidak mengikuti syariat tersebut. Itulah yang disebut melampaui batas. Tapi bayangkan, Allah memanggil orang-orang yang bermaksiat tersebut dengan panggilan yang sangat lembut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dipanggil dengan sangat lembut. Itu tandanya apa? Allah itu begitu menyayangi kita. Meskipun kemudian kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih memanggil kita dengan kalimat yang sangat sopan. Masih memanggil kita dengan kalimat yang penuh dengan kasih sayang. Ya ibadi. Kemudian dilanjutkan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini bukan buat orang yang suci. Ini buat yang merasa gue udah banyak salah. Buat yang sudah terlanjur penuh dengan lumpur kemaksiatan, penuh dengan lumpur dosa, sok kembali kepada Allah. Allah tidak bilang sok bereskeun heula hirup maneh. Tapi Allah bilang sok ieu tanpa orang masih kabuka. Kadieu. Bayangkeun. Apapun permasalahan antum, kemaksiatan yang sudah antum lakukan, sok kembali kepada Allah. Tidak ada alasan kita untuk menunda kembali kepada Allah. Apa yang kemudian menunda kita? Sok mulai enak kembali kepada Allah. Hijrah itu adalah pindah arah, bukan langsung sempurna. Pindah dari satu posisi ke posisi lain, itu hijrah. Tapi dalam Islam itu tidak hanya sekedar pindah dari satu posisi kepada posisi lain. Tapi bagaimana cara kita merubah, bagaimana pikiran kita berubah dari yang sebelumnya level 1 menjadi level 99. Terus berproses meningkat. Itulah makna hijrah. Bukan hanya sekedar pindah. Saya hijrah misalkan ke tempat yang lain, ke wilayah yang lain. Secara bahasa betul, saya berpindah. Tapi secara esensi kurang tepat hanya jika disebutkan berpindah tempat. Makanya kenapa orang-orang yang memulai langkah baru dalam ketakwaan kepada Allah disebutnya hijrah. Karena bukan hanya sekedar berpindah tempat, minal zulumati ilan nur, bukan hanya sekedar berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Dari satu tempat ke tempat lain, tapi pindah dari kegelapan menuju cahaya. Memiliki esensi yang sangat mendalam, hakikat yang mendalam, bahwa kita harus meningkatkan cara berpikir kita supaya lebih dekat dengan Islam. Dan hari ini kita sudah banyak fasilitas untuk kemudian kita bisa hijrah. Hanya tinggal niat yang kuat. Niat tuh orang hijrah. Benar tuh. Karena yang menjadi masalah itu adalah sekarang niat kita sendiri. Dalam orang niat banyak hayang hijrah, nonton YouTube bisa, kajian di masjid dekat rumah kita bisa, meskipun bapak-bapak hukum mungkin yang kajian, tapi kita bisa hadir ke sana untuk mendapatkan ilmu-ilmunya, atau minimal kita mendengarkan dari rumah ya tentang kajian yang ada di masjid. Dan biasa kajian di masjid sok pakai speaker kan, kita dengarkan. Dari mah boro-boro tuh kebanyakan orang kan sekarang justru tidak mendengarkan kajian, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Makanya hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi justru harus berpindah cara berpikir kita, berubah cara berpikir kita, berevolusi cara berpikir kita supaya menjadi lebih baik. Misalkan santai dalam dosa, ya, ketika kita sudah terbiasa dalam dosa, kita akan santai dalam melakukan dosa.
Nah, kemudian ketika hijrah, kita mulai merasa gelisah. Anu asal lamun sholat, anu meninggalkan sholatnya biasa-biasa wae. Ketika sudah hijrah meninggalkan sholat itu pasti akan merasakan kegelisahan. Itu yang seharusnya dirasakan. Yang biasanya masa bodoh meninggalkan sholat, mulai mikir. Orang teh ketika iraha kieu wae teh. Saya punya teman, di mana teman saya itu tidak terbiasa membaca Al-Quran. Bahkan bisa dibilang mun maca Quran teh terbata-bata pisan. Terbata-bata pisan. Tapi selama bulan Ramadan kemarin dipaksa tah oleh circle saya tanya. Saya bikin circle lagi tempat kerja, dipaksa supaya dia itu mau membaca Al-Quran. Selama 30 hari dia membaca Al-Quran. Diatur tah per orang teh aya 2 juz, aya 3 juz, pokoknya bereskan selama bulan Ramadan teh hayang nyaho. Selama bulan Ramadan di tempat kerja, ketika tidak ada kerjaan, ngaraji kabehana. Dibiasakan seperti itu. Karunya nu gawe di Honda pasti teh kitu nya. Makanya asup deui ka tempat kerja saya. Dibiasakan seperti itu. Supaya apa? Supaya dia mulai terbiasa, mulai berpikir kembali bahwa orang teh teu bisa kieu wae. Nu asalna teu bisa, agak-agak pisan ngaji. Ayeuna kalau ngaji pagi-pagi itu lancar. Lancarnya sudah terbiasa. Asalnya masa bodoh kalau tidak ngaji, ayeuna mah justru nanyakeun, "Pak, hari ini maca Quran teh tilawah teh?" Sampai seperti itu sekarang. Gitu ya. Yang asalnya jauh dari Islam sekarang mulai merapat kepada Islam. Sedikit demi sedikit. Maka dimanapun kita berada, selayaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, kita itu harus memberi warna kepada orang lain. Warna yang islami. Bukan kita yang diberi warna, tapi kita yang mewarnai mereka. Ya, maka tujuan sebagai khalifah fil ard itu bisa tertunaikan oleh kita ketika kita bisa mewarnai orang lain. Apapun profesi kita, dimanapun, bagaimanapun kondisi kita, silahkan beri warna kepada orang lain. Asal mau gerak, jalan itu pasti dibuka. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kata Allah, menurut firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ya, jadi perhatikan, bukan menunggu. Ya, ayat ini berbicara orang-orang yang bersungguh-sungguh. Apakah orang yang bersungguh-sungguh itu akan menunggu? Tidak, dia pasti akan mengusahakan. Bersungguh-sungguh bekerja, apakah dia akan diam saja ketika bekerja? Tidak, dia pasti akan mengusahakan. Ya, bukan menunggu benar dulu, baru ditunjukkan jalan, tapi yang mau berusaha dan mau memulai. Nah, itulah yang kemudian Allah bukakan jalannya. Maka kalau antum saat ini merasa saya belum terbuka nih jalan bertakwa kepada Allah, dan memang berencana mulai antum, belum mulai melangkah, masih papaliot kayak itu kan dia. Masih ingin menguji apakah syariat Islam ini kompatibel dengan kehidupan kita saat ini misalkan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak memulai pada langkah-langkah tersebut. Maka Allah tidak bukakan jalannya untuk kita. Ada orang berdoa ke Allah, "Ya Allah, bukakanlah jalan kemudahan bagiku, ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang soleh, ya Allah." Tapi orang bunga lengkah. Seperti halnya kita mau usaha, tapi orang tewani muka usahana. Rek kumaha usahana jalan. Mau jalan tapi enggak iraha oke. Rek nepi ka buluan lagi mau jalan eta usaha lamun urang tidak melangkah. Ya, mau bisa. Maka siapapun orang yang ingin dibukakan jalan oleh Allah, sok ti ayeuna bersungguh-sungguh untuk kemudian memulai langkah pertama dalam ketakwaan kepada Allah. Iman tumbuh dari keputusan yang kecil. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah besar-besar. Cukup kita putuskan sesuatu yang kecil bahwa saya mulai malam hari ini mau benar-benar bertaubat kepada Allah. Besok saya mau bangun subuh. Maksimal saya bangun jam 5. Tong sampai ke luwih di jam 5. Setelah tak alarm nu biasa hudang jam genap jam 7. Setelah tak alarm jam 3, jam 3.15, jam 3.30, jam 3.45 tiap 15 menit setel lah. Mudah-mudahan mah cenghar tah. Kudang gitu mudah-mudahan mah.
Ya, sholat bolong, sok mulai ditambah satu persatu. Tidak pernah ngaji, sok mulai duduk dan mendengarkan. Meskipun mungkin bagi antum kajiannya tidak menarik, kamu kenilaweh. Bisa jadi dalam satu patah, dua patah kalimat yang kemudian pemateri sampaikan, itu ada satu hal yang mengguncang hati dan pikiran antum. Dan itu tanda iman hati antum itu sedang disentuh oleh Allah. Kalau sudah disentuh, kita tinggal menerima. Hidayah itu akan selalu datang setiap saat kepada kita. Selalu datang. Tidak usah ditunggu. Karena hidayah itu memang selalu datang kepada kita setiap saat. Hanya saja kita sadar mau menerima atau tidak. Dan masalah mah kita yang tidak mau menerima. Ngong azan, orang mah yang menang hidayah, supaya bisa sholat, supaya rajin sholat. Padahal azan itu tuh bentuk hidayah dari Allah. 5 kali sapoe. Ku ningali batur sholat lagi, terkadang mau azan ningali batur sholat, itu teh hidayah di Allah. Orang nawe yang tidak tersentuh, gitu ya, mungkin terlalu keras hatinya gitu. Makanya ketika hati terlalu keras, sok mulai dengan banyak berzikir, istighfar. Rasulullah WG yang sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik di muka bumi, istighfar itu tidak pernah kurang dari 70 kali dalam sehari. Lah orang saha? Orang tidak selevel dengan Rasulullah, bahkan selevel dengan sahabat pun tidak, dengan sahabat Rasulullah pun. Maka apa yang menyebabkan kita tidak mau berzikir kepada Allah? Ya. Nah, jangan sendirian. Nanti kalau sendirian kita ketarik lagi. Kita harus punya circle jamaah. Nah, Katro menyediakan circle tersebut. Ya, kemarin teman-teman setelah selesai kopdar ke-14 kan ada yang mau bergabung kepada circle Katro. Ya, sekarang mulai kajian. Ya, udah sampai mana, Kang? Kajiannya? Terakhir judulnya apa? Oh, wajar manusiawi balik gawe capeknya dimaklum. Ya, hah? Kang, ingat kira itu pohon di sarua. Nah, ingat naon? Tong apa judul anu ingat pembahasan tentang naon? Lamun tak apal materina, pematerina saha? Ustaz Denny. Ustaz Denny ya, apa alhamdulillah. Ai apa keneh guru nama. Kayak baca-baca dia dikasih PDF nanti. Bere atuh PDF-na supaya dibaca-baca. Ya, yuk. Hah? Nyata tapi berarti nanti ke depannya kalau misalnya kajian nih, mau kajian pertemuan ke misalkan halak hukumnya pertemuan ke-14. Pertemuan ke-13-nya dibahas dulu tuh di awal tuh. Diingat-ingat lagi. Gitu ya supaya melotok. Dari mana kita berasal? Oh, dari mana kita berasal? Jadi mana kita berasal, kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu ada? Tinggal 5 cenah tai onta. Tai onta tinggal 5. Tapi kan ini mau onta, kumaha? Di paribasa. Oh, paribasa. Nah. Apa ya tanang? Itu kiasan orang Arab Badui ya. Orang Arab Badui itu kalau apa ya? Orang Arab Badui itu kayak orang Arab kampungnya lah. Gitunya. Jadi mereka itu membuktikan Allah itu sederhana. Lamun aya tai onta berarti memang pernah aya onta di dia. Lamun aya jejak onta berarti memang pernah aya onta nu ka dia. Maka bagaimana kemudian kehidupan kita saat ini yang berjalan itu tidak mungkin hanya tercipta secara kebetulan, pasti memang ada pencipta yang mengatur segala sesuatunya. Gitu ya. Nah, itulah dari mana kita berasal. Membuktikan Al-Qur'an sudah? Pertemuan depan. Oke. Mari pada kisi-kisi ya. Sudah ya. Tapi badai dikasih Ya. Kalau kembali ke tongkrongan lama tanpa tameng, ya pasti bakal rontok. Makanya pentingnya ngaji itu sebagai tameng. Rek urang nongkrong di mana wae, rek nongkrong jeung jelema nu sok mabok ke, jeung anu punten anu sok zina ke gitu. Kalau kita punya tameng gitu, kalau kita punya filter, itu insya Allah kita akan aman. Apa tamengnya? Tamengnya yaitu kita ngaji dengan memiliki komunitas khusus, circle khusus, sehingga kalau kita gabung dengan yang lain itu tidak mudah terpengaruh. Kalaupun terpengaruh, dia harus balik lagi ke tempat circle ngajinya, ngobrol lagi, meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaannya. Itu fungsi circle ngaji. Kalau kita sendirian, mau gimana? Seperti antum misalkan berlayar sendirian di tengah lautan dengan badai ripuh malah kira-kira. Ripuh tong boroning berlayar sendirian di lautan dengan badai. Bet urang ka Pangandaran make selancaran kitu wae ge disikat ku ombak 2 meter mah ripuh.
gitu ya. Perlu apa? Perlu banyak teman yang bisa menguatkan kita, yang bisa menolong kita. Fungsinya teman ngaji itu untuk itu, saling mengingatkan. Antum sekelompok kan ngaji ya sekarang ya, sok saling mengingatkan. Lalu misalkan antum tidak bisa saling mengingatkan, gagal tah kelompok halakoh teh. Dia sering mengatakan pohon. Manusiawi pohomah gitunya. Itu mah mungkin tidak sengaja, tinggal diperbanyak saja baca-baca. Oke. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Ya, kita harus bersabar dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Kenapa? Kadang seringkali orang-orang yang menyeru kepada Allah itu akan menyinggung kita. Bukan karena perilaku napika sebelah itu, tapi karena apa? Karena yang dia sampaikan biasanya menyinggung ego kita. Orang yang ngelakukan iya yang sebetulnya itu bertentangan dengan dengan Allah, ya, bertentangan dengan aturan Allah, tapi pada akhirnya kita malah dikasih tahu oleh teman-teman kita yang sama-sama ngaji. Nah, itu kan berbenturan ya, antara yang kita dengarkan dengan ego kita sendiri itu berbenturan. Pada akhirnya kita biasanya jadi kesal. Wajar tidak? Wajar. Seorang manusia punya gorizatul bako. Apa itu gorizatul bako kan? Sudah diajarkan belum? Belum. Gorizatul bako itu adalah naluri mempertahankan diri. Rasa marah, takut, kecewa, itu semuanya adalah gorizatul bako. Dan semua orang punya itu. Tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki naluri tersebut. Semuanya punya naluri tersebut. Gitu. Maka sok bersabar dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya paling besar, tahu tapi bodoh amat. Jadi kondisi paling gawat bukan pas kita lagi jauh dari Allah, tapi pas kita sudah dengar kebenaran itu, tapi malah kita merasa ini tidak penting sehingga kita tidak mau mendekat kepada Allah. Nah, itulah bahaya yang paling besar. Nah, kalau malam ini kita tutup materi ini, terus apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana lagi? Nah, apakah kembali ke kebiasaan lama, tongkrongan lama, dosa lama? Ya, hasilnya apa? Setelah kita ikut materi ini tapi kita kembali kepada kebiasaan lama, ya cuma menambah pengetahuan aja. Cuman menambah pengetahuan saja. Pengetahuan itu tidak berbuah apapun untuk kehidupan kita. Seperti halnya kita diajari naik motor. Ya, naik motor, kieu cara ngagas teh, kieu carita. Udah we cuma sampai tahu aja. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan lagi cara ngegas motor kumaha. Mau motor baik dan benar teh siga kumaha, lamun rek mengkol kanan saya kudu ka kanan lain ka kiri. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu kemudian kita tidak mengamalkan, cuma sekedar tahu. Tidak menjadi apapun. Pada akhirnya sebagai orang yang berakal, saya mau tanya, antum semuanya memiliki akal apa tidak? Kan nuker ngagaya meta, antum memiliki akal apa tidak? Memiliki akal. Siapapun manusia itu pasti memiliki akal. Hanya saja dia bisa memaksimalkan potensi akalnya atau tidak. Ya, mulai sekarang bagi orang-orang yang berakal, ambil keputusan. Gak usah memikirkan orang lain. Ingat, Abu Jahal tidak jadi masuk Islam karena memikirkan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa tidak enak dengan teman-temannya. Karena dia merasa tidak enak dengan teman-temannya. Seringkali kita tidak jadi beriman kepada Allah, bukan beriman ya. Kita tidak jadi lebih bertakwa kepada Allah karena kita malu atau kita tidak enak dengan pendapat orang lain. Kabayang tuh saya bahwa hijrah pas ke usum ISIS, sok bayangkan. ISIS yuk rame-rame na nya baru mendirikan yo ISIS teh yo. Ke aksi teror ke habis-habisan. Pas kaparengan saya hijrah. Berubah jual aya janggota, jual memakai peci gitunya, bu gondrong harita sancan kieu nya saya pernah gondrong heula. Pernah gondrong heula saya jika kangenan gitu pernah gondrong heula. Ya. Pada akhirnya orang-orang nyangkanya saya gabung ke ISIS. Wah, ya teroris ya mah. Bahkan di kampus saya di-banned tuh sebagai alumni karena ini teroris sampai seperti itu. Tapi kalau saya cuma mendengarkan omongan orang lain, saya pasti tidak akan pernah berubah, tidak pernah hijrah, tidak pernah akan berdiri di depan seperti ini. Justru karena saya tidak mendengarkan orang lain dan fokus pada apa yang saya yakini, dan setelah dibuktikan kebenarannya, saya terus berjalan. Kira-kira antum bahagia tidak hadir pada malam hari ini? Kang, bahagia nggak?
Antum, Kang Tursiwa, Kang Fijan, bahagia nggak hadir di sini? Kang Rifan, apa yang bikin antum bahagia? Pas bagian orang mau ditanya. Saya tuh sebelumnya yang nanya tadi kan kehalangan bukan Risto atau genahan gitu. Apa yang bikin antum bahagia hadir di sini? Kopi bisa ngudut, gak masalah. Kebahagiaan orang itu bisa bermacam-macam. Gitu ya. Saya melihat antum tersenyum saja itu bisa bikin bahagia. Gitu ya. Kang saya tadi gigirin Kang Tony, mau kehalangan si Akang topinya. Antum bahagia nggak hadir di sini? Apa yang bikin antum bahagia? Ada kopi. Antum Kang Fahmi bahagia nggak? Hah? Banyak teman. Kang Tony bahagia. Saya bahagia bertemu Kang Tony sebelum saya pergi dari sini ya. Pak Asep happy. Saya tuh pakai topi bodas. Bahagia. Woi, Kribo, Niji, Giring Niji. Bahagia nggak? Bahagia. Mbah? Bahagia. Enggak sih, itu mah bahagia lah. Alhamdulillah kalau bahagia. Ya. Jadi, ketika hadir di kajian itu memang kita harus memiliki kebahagiaan. Karena kajian Islam itu adalah taman surga, kata Rasulullah SAW. Banyak nih malaikat yang hadir puluhan ribu. Malaikat itu hadir di sini meskipun hadirnya seberapa orang. Gitu ya. Tapi malaikat itu hadir memberikan, yang mendoakan kepada kita, merahmati kita semua. Maka lebar misalkan orang masih kene hadir ke kajian hanya karena urusan remeh-temeh, hanya karena malas kah, atau hanya karena tiris lah, lebar kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diri nama tunduh jika Kang Aristoteles tadi geus perem gitu aja. Katempo Kang tunduh diri mah. Anu ulang-ulang jika itu katempo gitu. Tenang, insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ingat, perubahan ini di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini adalah tanda dari Allah, rumus dari Allah. Lamun kehidupan orang yang berubah ku diri orang mula sorangan. Sok mulai niatkan untuk berubah. Ongkoh orang teh hayang memiliki hidup yang berkah, yang barokah. Tapi kemudian kita tidak pernah mau melangkah kepada keberkahan yang Allah yang Allah turunkan. Cara kita mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan adalah dengan apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Lamun bisnisnya kudu anu halal. Itu kan apa yang Allah perintahkan. Maka kemudian ketika kita mendapatkan penghasilan dari bisnis yang halal itu, mendapatkan keberkahan dari Allah. Apalagi kalau diniatkan dari awal khusus untuk ibadah kepada Allah. Saya mendapatkan ilmu baru. Ya. Ketika berdoa, kita tuh biasanya berdoa, ya Allah, abdi hoyong gaduh penghasilan sekian juta per bulan misalnya. Abdi hoyong tempat kerja seperti ini. Tapi kita lupa untuk menyampaikan kepada Allah, kenapa saya harus seperti itu. Ini adalah rumus dari Nabi Musa. Nabi Musa kalau berdoa kepada Allah, berdoa apa yang Allah yang beliau inginkan, kemudian ditambahkan. Apa ditambahkannya? Ya Allah, saya ingin seperti ini, saya ingin begini, karena supaya saya tidak lalai beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya banyak rezekinya, ya Allah, banyak hartanya, ya Allah, supaya saya lebih besar bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, supaya saya lebih banyak berinfak kepada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang islami. Nah, dibarengi dengan hal-hal yang bermuatan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa itu hanya mengungkapkan keinginan kita saja, tapi tidak ada impact yang kemudian langsung terhadap Islam atau terhadap Allah itu sendiri. Ya, mulai saat ini coba ibadah doanya ditambahkan. Ya Allah, abdi hoyong damel di tempat anu enakeun, anu nyaman, anu teu loba gaweana tapi gajina gede. Supaya apa ya Allah? Supaya saya bisa fokus untuk dakwah, supaya saya bisa lebih besar untuk bersedekahnya, supaya saya bisa lebih leluasa kemudian untuk beribadah kepadamu. Sampaikan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu siap. Tidak ada ceritanya orang yang siap orang siap buat berubah.
Yang ada cuma orang yang memutuskan lalu dipaksa oleh keputusannya sendiri buat bertahan dalam keputusannya tersebut. Ya. Apa satu hal yang mau lu rubah malam ini? Antum rubah malam ini? Ya. Satu saja, tapi serius. Azamkan dalam hati dan pikiran antum. Sok, apa satu hal yang mau rubah? Anu biasa belang betong sholat, sok mulai sekarang. Saya berazam, saya berkomitmen, ya Allah. Mulai malam ini, saya tidak akan meninggalkan sholat satu waktu pun. Ya Allah, anu misalkan masih kena lalai sholatnya, ya Allah mulai malam hari ini, saya tidak akan pernah lalai lagi dalam sholat kepadamu, ya Allah. Mulai sekarang. So, berbenah, direvisi apapun yang kemudian sudah kita lakukan di masa lalu supaya jadi lebih baik lagi. Buat yang merasa paling hancur, ya, saya ulang ayat ini buat kamu yang merasa tidak pantas kembali. Ingat dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Siapa yang Allah ampuni? Ya, dosa semuanya itu siapa yang Allah ampuni? Yaitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita diampuni dosanya? Dengan bertaubat kepada Allah. Seringkali kita melupakan satu hal dalam jalan hijrah kita. Kita berubah tanpa sempat meminta ampun kepada Allah. Maka ketika kita berubah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Setelah itu, barulah kita memulai langkah-langkah yang lain. Mulai mendekat kepada Allah. Mulai paksakan diri kita. Karena yang namanya ibadah itu tidak akan bisa serta-merta lancar begitu saja. Yang namanya ibadah itu memang perlu dipaksakan. Dan karena dipaksakan itulah kemudian ibadah itu bermuatan pahala. Memiliki pahala yang luar biasa. Sebagaimana kemudian orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran terbata-bata tapi mendapatkan pahala 10 kali lipat dari yang kemudian dia baca. Satu hurufnya itu bernilai 10 pahala. Kenapa? Karena dia mengusahakannya. Karena dia memaksakannya. Sehingga dia mendapatkan pahala dari satu huruf itu 10 pahala. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran? Dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Maka siapapun di sini saat ini yang mungkin merasa bahwa hidupnya masih penuh dengan dosa dan ingin memulai hijrahnya, ingin mulai bertakwa kepada Allah, ingin mulai berubah, mulai dengan satu langkah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan manfaat untuk antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Menarik ya. Sedih ya di akhir ya. Sedih menangisi dosa sendiri sebetulnya. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin testimoni mungkin selama perjalanan bareng-bareng kita, boleh silahkan. Masih ada waktu kurang lebih. Ini waktunya cukup panjang ya ternyata ya. 30 menit nih. Silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan apapun, pokoknya mau curhat, mau cerita, bertukar apalah ya, bebas lah pokoknya mah, mangga. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau saya mah tadi pas Kang Budi bilang terkait sabar ya, masalah sabar, saya kayaknya akhir-akhir ini sedang diuji kesabaran. Bener. Dan langsung pada saat itu juga tadi saya langsung mengazamkan ada satu hal yang harus saya sabari gitu ya, tiap hari, tiap saat itu langsung tuh terbenak buat saya. Langsung hayang balik ke imah. Jadi memang betul ternyata terkait sabar itu nggak bisa hanya diazamkan aja ternyata ya. Perlu direpetisi, perlu diulang-ulang. Senin sabar, Selasa balik deh ke default awal gitu. Barangkali silahkan Kang Rista biasanya yang suka curhat atau Kang Tursiwa boleh deh.
Silakan. Ya nggak harus curhat, boleh tanya, silakan. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada masih ada waktu banyak 30 menit. Oke, foto lagi. Ada yang mau testimoni atau apa menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Budi, menguatkan? Boleh? Oh, boleh. Pami sehat, Pami, keluarga Mi? Berapa bulan sekarang teh? Anaknya 9 bulan. Menuju alhamdulillah. Kumaha geus bisa naon? Smackdown, budak didinya eta mah. Budak didinya. Si A. Jadi Is- sama ini. Oh, boleh. Ki. Ini kan udah ikut kajian ini. Udah materi apa tuh? Sekarang untuk kematian. Oh, lebih cepet ya. Bukti kenabian. Nah, hanya Ya, karena kayaknya Iya, setelah buat telibur. Aing mana hajar ditunjuk cenah. Mereka ini mah langsung dari orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin selama bulan puasa kan hiatus ya Kopdar. Terus ngikut kajian rutin seminggu sekali. Alhamdulillah bermanfaat sekali buat saya gitu ya. Untuk mengisi kekosongan waktu. Terus menambah ilmu juga. Banyak yang belum saya ketahui. Terus sekarang alhamdulillah udah perlahan sedikit-sedikit gitu ya mulai mengetahui tentang Islam lebih dalam lagi dari akar dari banyak sekali sih pembahasan dari tentang riba tentang Allah itu ada terus kebenaran Al-Quran itu luar biasa ya materinya itu dan alhamdulillahnya itu gratis kan ya benar saya tuh kan kajiannya tuh sendiri ya jadi kayak punya guru pribadi gitu privat tadinya juga kalau misalkan pengen ngaji teh saya cek di link teh 75.000 itu teh satu kali pertemuan Kang benar 75.000 itu cuman 1 jam kalau nggak salah Di tempat lain itu teh ya. di tempat lain. Nah kalau sekarang kan gratis gitu ya guru privat udah sendiri ini mah. Pembahasan yang paling antum bikin banget momen yang mana? Banyak pasti cuman yang paling banget kira-kira tentang itu Tuhan itu ada gitu jadi dari mana kita berasal gitu ya gimana sih cara membuktikan gitu kan dari ya ciptaannya gitu bahwa kita tuh harus melihat alam dunia gitu ya alam semesta jadi kalau misalkan Tuhan itu nggak super power gitu gak mungkin bisa membuat matahari sedemikian rupa. Kan katanya kalau misalkan bumi bergeser aja. Bumi atau matahari? Matahari bergeser aja kan. Bumi bisa beku. Terus kalau lebih dekat bisa lebih panas lagi kan. Makanya ya ciptaan Allah itu luar biasa gitu ternyata. Dulu mah gak sampai kepikiran segitulah. Sekarang udah alhamdulillah banyak ilmu juga yang didapatkan. Enak itu kan punya circle ngaji mah ya dari dulu sih pengen teh cuman dah susah dulu mah meureun teman-teman lagi masih keneh gitu nu pikiran ayeuna ge gitunya ya alhamdulillah ayeuna mah tos aya Kang Risto gitunya yang menjembatani gitu motak wah bersyukur sih bertemu Kang Risto teh benar-benar bayar teh Kang Risto ente Karena mandiri ya. mandiri ya dia diantar sebenarnya Kang Budi aya sedikit pertanyaan saya teh tapi agak bukan dari materi yang barusan ya tapi tadi teh kan kata Kang Budi teh kalau sholat itu kita harus sama hatinya gitunya Kang Betul. berarti kan intinya harus khusyuk kan ya sholatnya
Sedangkan kalau misalkan saya sholat di masjid di dekat saya, itu tuh kan banyak anak-anak kan. Dan anak-anaknya tuh campur kan, ada anak kecil yang belum sekolah sama ada yang udah sekolah. Nah biasanya tuh kalau anak yang belum sekolah kan dimaklum ya, kalau berisik juga Kang. Kalau ini mah yang udah sekolah yang SD kelas 5 gitu. Eta teh hese dicari kan. Ai zaman saya mah kan baheula bawang saeutik dicepretnya mun ngaji teh. Ieu mah zaman ayeuna mah kan sedikit-sedikit dipiralkeun. Ai ku omongan teu nerap. Ejeung deui saya ngobrol oge ka ustad, ternyata orang tuanya tuh nggak ada kan. Bahkan sholat berjamaah pun nggak ada. Jadi susah gitunya mau ngasih tahu ke orang tuanya teh. Anak-anak di masjidnya main. Sebenarnya mah ngaji itu teh, Oh, ngaji. habis maghrib ngaji. Jadi dari maghrib itu udah mulai datang sholat berjamaah. Tamun sholatnya tar aya kan. Anak-anaknya. Jadi sholat nanti keluar, garandeng, tangke pas sholatnya udah rokaat terakhir baru datang sholat nanti nyusul gini. Antum dulu waktu kecil kayak gitu nggak? Itu sih saya mah soalnya baheula lama Kang, lamun misalnya dicarekan ku guru nya terus kita pulang bebeja kasih mama teh kalau lebih dicarekan. Namun ayeuna mah didatangan tak ku kolot teh ka Ya. pengajian teh gitu tak kumaha sih cara udah asok kesal gitunya hayang nyarek gitu. Jadi mun sholat teh hayang buru-buru anggeus hayang nyarekan we. Bener kan? Asli mah. Ya manusiawi manusiawi. Jadi kadang saya teh sok ka ustad teh sih kurang tegas gitu maksudnya teh. Bere hafalan minimal gitunya. Lamun baong teh bere hafalan atau bejakeun ka kolotna ieu mah jiga nu terlalu nyantai gitu. Mun saya lihat itu saya kan pendatang barulah di tempat itu. Jadi mau nonnya Sundana mah rek curak carik teh tepugu gitu kan, bukan orang asli situ. Lamun misalnya di daerah saya mah mungkin mesti dicarekan misalnya kayak gitu. Anaknya usia berapa tahun anak-anaknya? Kayaknya mah SD kelas 5-an lah kalau dilihat ini. Heeh. Berarti kan harusnya udah paham gitu ya. Harusnya. Heeh. Ya, seperti itulah. Oke. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik ya. Jadi masalah anak-anak di masjid yang berisik itu semua bukan cuma di daerah antum kan. Di daerah saya juga sama, anak-anak berisik. Cuman memang dalam bukan mengantisipasi ya, dalam ngetreatment anak-anak di masjid itu yang mereka berisik itu memang tidak bisa serampangan. Kenapa? Karena kita harus akui bahwa mereka itu adalah generasi penerus. Bukan hanya generasi penerus bangsa, tapi mereka adalah generasi penerus yang akan menjaga Islam nanti ke depannya. Anak-anak kalau misalkan sudah dibuat tidak nyaman di masjid, mereka tidak akan kembali ke masjid lagi sampai dewasa. Bisa jadi orang-orang saat ini yang tidak mau ke masjid itu awalnya karena mereka dimarahi di masjid. Ya, saya termasuk dulu orang yang di masjid itu gandeng. Rakaat terakhir kadang datang. Gandeng di luar, apalagi kalau taraweh itu batu mas sholat taraweh, orang mah tawuran di luar. antar masjid itu, budak masjid itu, petasan di tembak-tembakan teh. Tapi pada akhirnya kecintaan atau kenyamanan terhadap masjid itu akan muncul seiring kita kemudian sering ke masjid. Meskipun mungkin awal-awalnya memang rudetnya dengar barudak gandeng, apalagi kita tujuannya sholat itu ingin khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang tenang. Bagaimana cara kita tenang adalah dengan fokus. Bagaimana cara kita fokus? Dengan meluruskan niat. Bahwa niat ini, sholat ini memang ditujukan hanya kepada Allah. Ya, apapun kemudian yang terjadi di sana, itu memang tidak lepas dari sifat manusiawi kita. Kita pasti akan mendengar anak-anak seperti itu. Gitu ya. Maka ketika terjadi hal seperti itu, kita harus kalibrasi niat lagi. Ya, ketika sholat itu gandeng yang baru teh, memang pasti kesel gitunya. Da orang teh yang fokus ibadah teh. Tapi fokus itu tidak hanya ketika hening. Ya, tapi ketika kita memang dari awal sudah berniat sholat ini adalah karena Allah. Fokuskan mereka dinya. Maka serta-merta seiring berjalannya waktu kita akan terlatih untuk khusyuk dalam sholat tersebut. Khusyuk di sini berarti fokus dan tenang. Meskipun di luaran anak-anak berisik, pada akhirnya kita hanya fokus. Seperti hanya kita. Kalau kita fokus main HP, ya fokus main HP ya. Penonton hal seru. Pemajikan ngagerohan,
nitah micen sampah, kira-kira orang langsung indit mau pasti fokusnya ngeberesin lah apa yang kita tonton. Kita tidak akan terganggu dengan apa yang kemudian dicelotehkan oleh istri kita di rumah. Benar nggak? Karena kita dari awal memang ingin fokus untuk menyelesaikan apa yang kita tonton. Begitupun sholat. Kalau kita ingin khusyuk, fokuskan dari awal. Niatkan memang hanya karena Allah. Fokus di sana benar-benar. Baru nanti apapun yang terjadi di belakang, gandengnya barudak, kita pasti akan bisa mengabaikan secara otomatis. Maka sekarang tipsnya adalah hal seperti itu. Luruskan dulu niatnya. Dan para sahabat Rasul juga sering mengkalibrasi niat di tengah-tengah sholat. Karena masalah niat ini memang masalah yang apa ya? Yang krusial, iya. Berikut masalah yang sensitif, yang mudah goyah niat itu. Maka dari para sahabat juga ketika sholat, mereka sering mengkalibrasi niat supaya sholatnya hanya karena Allah, fokus hanya kepadamu ya Allah. Terus seperti itu ketika sholat. Di samping mereka sedang membaca bacaan Qur'annya juga. Begitu ya Kang Fahmi ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Treatment kepada anak-anak kalau misalkan memang tidak mun bisa mah tong dicarek. Mun bisa mah kaleng, bawa ke kamar mandi cek. Saya dulu pernah terjadi ya. Saya ketika saat Jumat, udah kikirin saya tiruan ganeng bisa kesal, memang kesal gitu ya. Tapi saya tuh berusaha untuk tetap fokus gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau tidak fokus, yuk bisa batal ya orangnya. Sholat Jumat ya. Beres sholat Jumat, manahan narangtung, langsung dikaleng tuh lana. Serap, saya teh. Dengerin saya mau ngomong. Dengerin saya mau ngomong. Lain kali, kalau kalian mau berisik, jangan di dalam masjid. Tuh, di teras masjid. Kalau mau sholat, diem. Ngerti nggak? Ya Pak, ngerti. Jangan diulangi ya. Ya, nggak segitu. Dikata pingsan kita kan diceritakan. Kenapa sah? Tadi saya budak SD, tapi lain kelas 5, sekitar kelas 3-an lah. Ya. Kelas 3 SD waktu itu. Anak-anak tiluan geraneng ya tak gitu lah tabiat anak-anak mah. Gitu ya. Kelas 5 SD sudah balik belum sih? Belum ya, belum balik ya. Belum balik. Makanya kenapa dalam Tarbiyatul aulad. bukan dalam surah Maryam tadi yang ayat 59 kan orang-orang yang mengabaikan atau yang bukan mengabaikan, meremehkan sholat, orang-orang yang meremehkan sholat itu kan pasti erat kaitannya dengan menuruti hawa nafsu. Makanya kenapa anak sebelum balik ya, anak yang sudah balik kalau tidak mau sholat boleh dipukul. Tapi pukulannya itu yang tidak menyakitkan, pukulannya yang tujuannya untuk mendidik. Tapi kenapa anak yang tidak mau umroh, tidak mau sedekah setelah balik itu tidak dipukul? Karena tadi urusannya dengan hawa nafsu mereka. Anak-anak sebelum balik memang hawa nafsunya tidak terkontrol. Makannya pengen makan apa saja. Gitunya. Karena makan 10 menit yang lalu jual ngagorok hayang dahar deui kan budak masih gitu. Jual hayang jajan deui, jajan teh sapoe sabaraha kali gitu. Ya karena memang mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Beda dengan kita. Kita kalau misalkan jajan es krim ya. Jajan es krim itu bisa jadi pagi misalnya siang jajan es krim, bisa jadi isuk aja jajan es krim teh, bisa jadi 2 poe deui, bisa jajan es krim teh. Ada kemarin geus jajan es krim. Kenaon makan es krim deui. Karena kita bisa mengontrol itu, tapi anak-anak mah tidak. Jadi kembali lagi, sholat itu memang mengontrol hawa nafsu dan anak-anak pada yang belum balik memang belum bisa mengontrol hawa nafsunya. Jadi mereka pasti akan melakukan hal demikian di masjid. Itu ya Kang Fahmi, mudah-mudahan bisa. Betul. Tapi mun kudu diperbandingkan mah tadi mah budak detiknya. Budak sekolah lahnya. Kan kemarin rame kan anu salat idkor geuning. Gimana? Ada gelut bapak-bapak eta. Imam keur khotib keur ngomong ibu Masalah naon sih eta? teu apal. Cenah mah anu terus sih nu di Jabodetabek mah eta teh masalah kampung gitu. Oh, masalah kampung. Maksudnya jadi can ibu-ibuna. Aya nu ibu-ibuna. Heeh, matak pasti sih kurang mah geus muja gitu. Kalau tak ada Pertama tentu ingat sih. Dan yang menjadi masalah memang sekarang orang tua itu jauh dari anaknya kan. Itu jauh. Ada orang yang memang tidak hadir secara fisik. Dalam artian memang orang tuanya nggak ada. Ya sudah meninggal misalkan. Atau orang tuanya kerja jauh. Misalkan dia dititipkan di neneknya. Ada juga orang tua yang hadir secara fisik. Tapi secara hatinya tidak hadir. Gitu ya. Aya ya orang tua nama. Unggal poe panggih. Tapi tidak pernah ngajak ngobrol. Tidak pernah mere nyaho. Mun mere nyaho sakada mere nyaho ambek-ambekan.
Gitunya. Mana teh sholat tuh goblok gitunya. Kan aya ke bapak lu gitu bener teh. Aya bapak lu sholat tuh goblok cenah Aisyah geus gede cenah. Kita sholat bari jeung goblok-goblok kumaha. Aya bapak lu gitu gitunya. Atau misalnya nih tah teh bari jeung nyarekan lah tuh goblok-goblok oge. Bagaimana kemudian anak mau sholat orang lihat bapaknya saja seperti itu, tidak ada kelembutan. Gitu ya. Sok lah mau cepret tuh di gitu tuh tarangna. Gitu. Jika budak saya, ini budak saya terus terang can balik. Tapi mun misalkan disuruh sholat rada hararese gitunya geus mepet-mepet. Kieu teh Sini kakak. Tarangna tuh gitu tah. Tuk sholat sekarang. Korek gitu. Ya mau nggak mau harus seperti itu gitu ya. Karena memang karena pengertian, karena sudah waktunya seperti itu. Tapi banyak orang tua yang tidak hadir untuk memberikan nasihat itu. Dianggap yang gak usah bayar dan jadi tanggung jawab sekolah agama, gak jadi tanggung jawab di sekolah SD misalkan, tanggung jawab di sekolah SMA, orang tuanya tidak hadir di sana. Makanya tambah anjlok moralnya. Moral pemuda sekarang tuh disebutnya dekadensi moral ya. Dulu ketika saya SMA saya bikin makalah tentang dekadensi moral. Meskipun saya termasuk orang yang dekadensi moralnya. Sakitnya dekadensinya Pada saat itu gitu ya. Ya, begitulah kondisi keluarga kaum muslimin di Indonesia khususnya saat ini. Jadi Kang Fahmi sekarang yang sudah punya istri, sudah punya anak, Kang Risto, Kang Agnan, saya dan siapapun yang sudah punya anak, sudah punya keluarga, kita harus hadir sebagai ayah di rumah. Ingat, fitrahnya seorang anak itu dalam hadis Rasulullah adalah anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tua di sana menggunakan lafaz abahum. Ya, orang tuanya lah tapi lebih berfokus kepada ayahnya. Jadi ayahnya yang bertugas membentuk karakter Islam. Yang membentuk keimanannya itu adalah ayahnya. Nah, sementara sekarang ayah disibukkan dengan pekerjaan di luar. Gawe di luar 8 jam, tuluy geus gawe 8 jam, tambah di lembur. Bagaimana dia akan membimbing keluarganya di rumah? Para ayah sekarang disibukkan dengan hal seperti itu. Pada akhirnya mendidik keluarga menjadi semakin sulit. Nah, tukang berpisah seperti itu panjang kajian aku dari kajian khusus tentang politik keluarga. Cukup paling dari saya. Betul. Dan secara riset data terakhir kemarin itu se-Asia Indonesia itu menduduki peringkat kalau nggak salah ya ketiga di Asia sebagai negara yang fatherless ketiga. Fatherless jadi bukan nggak ada ayah, tapi tadi kata Kang Budi ayahnya ada, tapi tidak hadir secara esensi gitu. Ayo orang kadang-kadang bingung Kang di masjid itu nyari budak orang ngompol di mimbar. Bingung sok cenah aya budak waktu ngompol di mimbar, budak urang ngompol di mimbar. Amari kajian anu parenting teh Ustaz Silmi keur dek buka teh ngahuap eta kan eta teh opieun dicomot ke budak urang. Aduh Ustaz ieu teh budak saha cek urang gitu. Jadi bingung cek urang tidak di-tackle budak urang tackleun. Makanya saya punya prinsip sama istri tuh begini Kang. Kalau saya kayaknya anak kita itu lucu di mata kita saja. Sebagai orang tuanya betul makanya juga namun khawatir orang lain jadi risih maka kadang-kadang kita mengkondisikan bahkan waktu itu kita pernah juga dapat nasihat dari salah satu muslim itu begini ada secara fikih itu anak baru bisa dibawa ke masjid kalau dia sudah bisa dikondisikan kalau enggak sebaiknya enggak gitu jadi kumaha budak ke situ saya sarokeun kabeh tah cigana nu bieu mah geus mah bisa dikondisikan kehadiran ayahnya juga kurang jadi bingung. Biasanya inisiasinya ada beberapa masjid yang melakukan pengorganisasian Kang. Sehingga anak-anak itu para ayah atau orang-orang yang sudah balik dengan anak-anak yang belum balik itu dipisahkan. Mereka tuh di bawah di basement. Adalah kalau orang mah juga children cornernya gitu. Ada takmir yang ngurus anak-anak di situ. Nggak dibuat sholat mereka. Yang penting mah pas bapak-bapak sholat dihandap, aneh ulah gandeng dihandap. Berarti kayaknya penting kita bikin manajemen masjid. Betul. Ada orang yakin kajian manajemen masjid. Bagus. Kang Riki kajian pematerina. Bisa. Undang DKM didinya kan. Betul itu karena nanti pengaturannya berkaitan dengan pengaturan keorganisasian di masjid gitu. Itu sih. Barangkali ada lagi yang lain terkait apa nih? Anak-anak. Oh ini sebagai ini nih apa? Engineering anak nih. Guys, mantap. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sharing ya, karena aktivitas saya sehari-hari dengan anak-anak bukan 1 atau 2 ratusan.
eh apa namanya? Pertama, fitrahnya anak-anak ya seusia anak saya ini ya kelas 6. Itu yang paling gede. Iya. Ini memang adiknya kelas 4. Mereka senang main ke masjid. Itu yang pertama. Memang fitrahnya itu senang bermain anak-anak dimanapun, di imah, di lapang, termasuk di masjid. Karena dunia anak-anak itu memang dunia bermain. Jadi dia nggak peduli di tempat manapun, hayang bully gitunya. Sekali batas sujud disangka Itu poin pertama ya. Memang fitrahnya anak-anak begitu. Jangankan anak-anak, kita yang udah gede pun ulin mah hayang wae gitu. Walaupun udah beda ini ya, beda konteks gitu. Kemudian kaitan dengan sholat, apa namanya? Memang betul diperlukan pengaturan ya. Kalau di masjid umum otomatis pengaturannya ada di DKM gitu ya. Ada DKM yang bisa mengatur itu misalnya selang-seling. Orang dewasa budak, orang dewasa budak, orang dewasa budak gitu. Jadi tidak membiarkan dua budak rerendengan. Tapi kumaha tah memisahkan budak teh diselang-seling terus si ka dieu kan budak tuh bisa dikontrol. Bener. kita boleh dipincang. Aya nu kitu kan. Aya. Geus dikondisikan ketika sholat udah mulai dia pindah nyangan babaturan. Jadi kosong we eta sok. Nah, itu kalau di masjid umum gitu ya, yang memang pengkondisiannya oleh DKM. Kemudian sedikit sharing kalau di sekolah karena apa namanya? Jangankan oleh DKM yang istilahnya kapasitasnya batur gitu ya. Ini di masjid sekolah pun yang istilahnya ada guru di sana. Dah asli eta mah. Curhatnya guru. Oh, gandengna tuh katulungan gitu. Komo mun Jumatannya, sholat Jumat kan khotib naik mimbar. Sakitu tos di wartosan dilarang apa berisik ketika khotib lagi khotbah. Eta mah nya masyaallah jika lebah ya gitu. Kemudian ketika sudah berkumandang qomat gandeng deui eta teh bari nangtung teh gandeng deui nya. Akhirnya sakapeung mah nya manusiawi nya dicarek heula gitu. Kadang-kadang imam udah treatmentnya ya udah kita mulai aja imam keun we gandeng kege sunyi nyalira gitu. Nah, jadi ada tips-tips seperti itu ya. Tapi poinnya tadi ya, pertama dunia anak itu memang dunia bermain. Jangankan anak SD ya, anak SMP, SMA pun begitu. Pasti gandeng mah aya wae. Termasuk bapak-bapaknya lamun ngarendeng jeung bestina rek salat ge pasti gandeng gitu. Termasuk saat Jumatan gitu nya. Khotbah ngobrol-ngobrol di tukang gitu nya. Padahal itu tidak boleh ya secara syariat. Kemudian kalau saya lebih secure anak gemar main ke masjid walaupun mungkin dia sholatnya masih kebenar gitunya, kita lebih secure begitu daripada dia main kemana nutup puguh itunya yang itu nggak jelas gitu. Kalau saya sih main kemana masjid, oh ya oke. Main kemana ke sawah, oh kade bisi yuk. Kalau saya lebih secure dia main ke masjid gitu ya, sekaligus sholat gitu ya. Pasti mau jauh lah walaupun gandeng pasti dia sambil belajar apa namanya sholat di sana kemudian bersosialisasi kemudian apa namanya mungkin kita juga sudah tahu kisah bagaimana ketika Rasulullah sholat kemudian apa si ada Hasan Hussein itu naik ke Nangkel. nangkel gitunya dan tentu tidak dicarek ya gitunya. Cici Jadi fokus Rasulullah ya sholat tapi bari naon ngaranna teh di safety-nya anak juga tetap dijaga gitu.
Jadi ada kasus-kasus tertentu yang walaupun kita secara hukum fikih itu dikatakan lebih dari 3 gerakan, ya no problem gitu. Selama itu ada uzur tertentu gitu. Mungkin gitu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum lanjutnya ada 5 menit. Kita ucapkan terima kasih banyak ke Bang Jason sudah hadir nih. Sudah lama tidak terlihat. Sibuk malam wae damana. Oh, iya. Oh, Oh, iya. Oh, nya. Baik, barangkali Bapak-bapak ada yang mau testimoni terkait anak. Jadi kajian penting nih. Ya, memang sebetulnya mah banyak faktor ya, tapi tadi sudah ada beberapa ini lah. Jadi mudah-mudahan pada intinya tadi kembali ke Kang Fahmi, bersabar dari antum sendiri karena bisa jadi nanti antum anak antum cowok. Ya. Hah? 9 bulan? Oh, 9 bulan teh istri mengandung. Oh, ya. Cowok. Aya nama aya di Shopee. Tali gini yang budak. Nah, aman meuli tali kan. Orang diberi meuli eta kamari. Jadi mun eueuh, soalnya orang pernah ke salat di Al-Ausar. 2 rakaat budak kasih kadenge kan. Pas 2 rakaat orang sujud kieu, jadi budak balik itu ketayangan sama Harani tah budak aslina. Efek gimana? Ini mah Balik sorangan. balik serangan matak dari bawah deui kurang teh. Dari meuli eta tadi gitu. Nah gitu. Barangkali ada lagi teman-teman yang lain silakan. Masih ada 5 menit. Unik ngomongin anak. Rek balik sieun we nya. Entah balik ke imah bener. Kangen rek balik sieun mana. Ke jeung budak we. Pemajikan kan ngambek menguweuh gitu. Neangan lah. Main keneh eueuh urang we mun gitu. Oh, siap. Syaruna dijarekan. Cek sudah bapak aing deui. Ya, bismillah. Ini mah kekhawatiran saya sebagai orang tua ya, karena mempunyai anak yang sudah balik gitu. Terus balik secara kesehariannya kan tidak 100% saya awasi gitu kan. Karena memang pulang sekolah terus nongkrong, tapi selalu saya ingatkan gitu kan. Bahkan kemarin saya ketahuan itu di WA-nya itu ada aya nu loban bogoheun da kasih pun udah. Asli Runa itu apa bobo? Asli. Arjuna. Ya saya paling memberitahu ke anak itu bahwa wajar kamu suka sama cewek, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi chat sampai bilang sayang kan udah cinta kalau udah kayak gitu mah udah kamu nikahin sama ayah gitu. Iya kan namanya awalnya kan dari chatting ya, bilang sayang itu kan udah konotasinya udah negatif lah gitu kan secara itu. Meskipun memang mungkin belum paham bahwa itu teh nggak boleh gitu, tapi selalu saya ingatkan gitu. Ini mah antisipasi gitu ya supaya anak itu lebih paham lagi gitu, supaya bahwa pacaran itu nggak boleh gitu. Wah, saya sering gitu kan mengingatkan ke anak itu. Ya gimana ininya caranya gitu kan. Karena saya juga jujur khawatir gitu kan, meskipun laki-lakinya, tapi tetap ketika sudah dekat sama cewek mah khawatirnya itu kan berbuat yang lebih gitu. Itu sih sebagai orang tua saya mengkhawatirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Run, sabar hiji Run. Ayo duaan aya. Karek hiji mah untuk ganteng-ganteng tuh ingat wah. Karek hiji tapi lumayan. Ya silakan Kang Budi. Ada antum bahala sabaraha? Sini omongkeun pajekan urang mah. Pemajikan orang nangis apa? Benar. Pertama saya mau tanya dulu ke Kang Risto ya. Mudah-mudahan ini bukan suatu aib ya. Antum lu ketika muda sama cewek kayak begitu? Berarti ingat, yang pertama harus dilakukan oleh bapaknya sebelum menasihati anak adalah bertobat dulu pada Allah terhadap apa yang sudah dilakukan dulu. Bisa jadi itu mungkin belum ditaubati, bisa jadi. Nah, istighfar heula, bertobat heula, baru kasih tahu anaknya pelan-pelan. Dan pasti hese komo ayeuna ke budakna ke meujeuhna nya. Kelas 1 antum teh? Kelas 8 teh kelas 2 SMP.
Ya kelas 2 SMA memang ke remaja nanya ya. Terus tadi yang pertama ditaubati dulu, yang kedua dikasih nasihat, yang ketiga itu harus selalu didoakan. Kalau bisa setiap tahajud didoakan. Pas Runa mau tidur misalkan diajak ngobrol dulu. Saya sekarang sedang membiasakan ngajak ngobrol anak bercerita. Sebelum tidur tuh bercerita. Namun bingung rek nyerita naon loh, bae nama ChatGPT-nya. Orang yang nyerita ka budak, saya mau bercerita kepada anak cerita apa yang bisa membuat pikirannya berubah secara psikologis. Saya pengen pemikiran dia berubah menjadi lebih islami. Nanti dia akan ChatGPT itu akan menawarkan beberapa judul. Namun orang bingung ya, narasina kumaha. Menta narasina, berikan narasi yang lembut untuk judul ini, dipanggilkan kemana-mana. Untuk anak usia sekian dengan psikologinya seperti apa, nanti akan dibuatkan tuh oleh si AI itu. Nah orang tinggal macakeun, orang bung mikir mah gitunya. Supaya apa? Supaya ada apa ya? Ada kedekatan. Ini jadi apa ya? Jadi saya mengambil pelajaran dari istri saya dengan ibunya. Memang anak laki-laki bagusnya dekat dengan bapaknya. Kalau istri saya itu dekat dengan ibunya. Karena begitu dekat dengan ibunya, apapun yang terjadi di sekolah atau di luar rumah, istri saya pasti selalu cerita kepada orang tuanya. Mah, ada yang suka sama aku di sekolah. Cek ibu teh, gak apa-apa suka mah. Bilang aja makasih udah suka sama aku. Tapi aku mah gak bisa lebih. Kita temenan aja. Nah, itu bukti bahwa ada kedekatan antara anak dengan orang tua. Berikut ada kelembutan dari orang tua kepada anak. Saya yakin Karisto juga sudah melakukan itu kepada Runa. Dan meskipun mungkin memang ini masanya Runa seperti itu, gak apa-apa, ingatkan saja terus. Sambil tadi yang pertama harus ditaubati dulu dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah seperti itu pada perempuan. Saya jadi bertobat, bahwa pernah ngatilu. Bahaya ya. Close the door ya bahaya. Saya pernah ngatilu. Istri saya mah apa loh? Istri saya ke duluan. Oh pantasan ngomong. Gitu ya. Saya pernah ngatilu. Salah satu istri saya dulu ke bahasa bobogohan teh. Saya dulu waktu itu teh. Dan itu memang harus ditaubati. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti itu bahkan bisa berpengaruh kepada anak kita, khususnya anak kita laki-laki. Khawatir kalau sudah seperti itu, bahaya kalau sudah seperti itu. Apalagi kalau kita pernah berzina dengan perempuan. Zina itu adalah hutang. Dan itu harus benar-benar ditaubati. Hati-hati sekali. Gitu ya. Makanya benar-benar harus bertobat dulu sebelum menasihati kepada anak. Dan kita harus benar-benar dekat dengan anak untuk kemudian nasihat tersebut masuk. Jadi tidak bisa orang teh jauh jadi orang nasihat. Jika orang yang kang kenal misalnya dekatnya, jika datang kan dirinya tuh tong ngarokok wae teu alus yang kesehatan. Gitunya. Cekal teh saha mana jujur ngomong gitu atau heuh sih emang teu sehat. Tapi dah orang mah hayang tetap ngarokok wae kumaha urang wae tapi beda misalnya geus deket. Misalkan pamajikana yang tong ngarokok wae atuh bisi ka budaknya gitu. Antum bakal berhenti mau kira-kira mau gitu kan? Ya di rumah. Setidaknya ada perubahan kan? Setidaknya ada perubahan. Gitu. Meskipun memang kalau saya mau berhenti bau ke saya. Itu paling kan Risto ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nah, katanya Kang Risto, "Dun, ayah mau cerita ChatGPT atau apa?" Resiko mau budak dia jadi bahaya. Atau cek Kang Risto, orang mau leleh akal. Kan nggak mungkin ya si Runa kersare kieu Kang Risto dielus-elus bari baca kan, bari geus gede kan. Pas kersare dina ceulina, man robuka. Asa garila oke jika nanti kan. Tapi memang ada riset baru juga tuh yang menarik. Jadi generasi terakhir katanya yang bisa mendengarkan ke atas dan bisa bicara ke bawah itu generasi kita kan, milenial. Tapi generasi ke bawahnya itu, Gen Z dan Alpha ke bawah itu udah susah. Makanya pendekatannya itu dialog. Dialog betul. Nah, coba ngobrol kan bisa bari jeung si Runa sebat, dua bat, bari ngobrol jeung si Runa kieu. Akhirnya Gen Z apa Gen Alpha maksudnya? Alpha. Wah, Alpha memang lebih hebat. Tuh. Dan pertanyaan biasanya kalau Gen Z ya. Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Alpha lebih susah loh sebetulnya. Betul. Anak saya Gen Alpha. Pertanyaannya di motor kayak begini. Abi, kenapa nyebut kieunya? Abi, kenapa feses itu ada yang mengambang sama yang tenggelam? Soal feses. Kenapa ada yang mengambang dan tenggelam? Coba orang tuh kudu balik diri ke materi SMA katanya. Entah kayak gitu. Kedua, Abi, bagaimana bisa Allah tercipta? Bagaimana Allah itu ada? Coba
Aku mah bingung sampai sekarang. Aku nanya ke guru agama guru agama di sekolah, jangan ditanyain yang kayak gitu mah. Sok bae budak kurang kelas 3 SD, nya siga gitu. Kan bagi saya banyak baheula mah orang asa can pernah kepikiran gitu. Memang kepikiran bentuk Allah teh jiga kumaha cara ciptaan Allah kelas genap SD eta teh. Ieu kelas 3 SD geus mikir siga gitu. Terus mun urang mere nyaho teh terus di depan. Enggak, tapi kalau seperti itu kan nanti begini ah ribet mun kurang-kurang sabar mengasih tampilan gitu ya. Jadi memang begitulah sifat anak, begitulah karakter anak. Mereka akan terus mencari tahu sampai terpuaskan akal dan hatinya. Sampai kapan? Mungkin Runa juga belum terpuaskan akalnya. Ya. Kunaon sih bobogohan teh sampai teu meunang? Ayo kita konfirmasi. Kumaha Gitu kan? Atau memang antum sayang-sayangan dengan perempuan di chatting? Enggak, udah enggak, cenah. Udah enggak, jadi aman. Jadi ini yang harus dijelaskan, harus benar-benar dulu terpuaskan akal ini. Jadi saya jadi ingat ke guru saya pertama ya, Ustadz Mukhtar. Beliau menjelaskan kalau misalkan kita ingin benar-benar paham, benar-benar berkarakter Islam, kita harus benar-benar terpuaskan dulu akalnya. Pertanyaan-pertanyaan kita terkait apapun tentang Islam, tentang larangan-larangan Islam itu harus benar-benar terpuaskan intelektualitasnya. Nah bisa jadi anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang kan Gen Z mah bedanya digital natif. Mereka itu memang banyak informasi yang mereka ingin selalu terpuaskan jawab pertanyaan-pertanyaannya dengan jawaban yang memuaskan. Betul. Maka harus terpuaskan. Makanya jadi orang tua di zaman ini tuh bagi generasi milenial tuh capek Betul. Capek tuh gitu kudu memuaskan pikiran budak meskipun orangnya can terpuaskan sebetulnya mah gitunya. Masih kena banyak pertanyaan, tapi mau nggak mau ya harus terpuaskan. Itu barangkali. Dan jangan ditakut-takuti ya. Kita tuh generasi yang banyak ditakut-takuti dulu. Ya benar. Ulah keluar penting bisa sanekala kumaha. Gombel kumaha gitu nya. Saya bahwa ke ibu saya tong keluar lewati maghrib bisa kulit katincak can. Teu kabayang kumaha maksudna kan. Saya bahwa percaya kulit katincak wah eta sejenis makhluk. Geus rada gede mah mikir orang tuh melempang kan kulit urang teh katincak. Gitu tah. Jadi nggak ditakut-takuti gitu ku orang tua teh pada akhirnya kita jadi apa ya? Ngerasa penakut. Jadi terus penakut gitu. Nah itu kealamin sama anak saya yang sekarang itu kan alfa tuh, alfa ke bawah tuh. Jadi nggak tahu dapat dari mana, dia teh siga nama tininina, eta teh pola ninina teh kan ka urangnya, diturunkeun ke budak urang. Akhirnya jadi borangan budak teh sampai kurang midil di WC, pantok kudu dibuka, mana di hareupeun urang kieu. Bayangkeun teh kumaha saperang bual gabelna. Cek urang teh bari budak tang awewe. Ini ya cek urang. Jadi penting sekali memuaskan akal tanpa menakut-nakuti Betul. dia itu penting sekali sih. Karena sebetulnya kan anak-anak itu memang pada dasarnya tidak takut apapun. Betul. Sampai kita memberikan informasi bahwa itu menakutkan, baru mereka takut. Kan ada baru 2 hari 3 hari yang lalu saya lihat video anak kecil yang mereka belum dapat informasi tentang ular. Ular itu dibiarkan, ular yang gede seranca dibiarkan. Dicium eta ku budak leutik orangna urang mah geus gede sieun. Saya terus terang paling sieun ka orang yang segede mana aku mah sieun saya mah. Tapi budak leutik karena belum punya informasi awal. Dia melihat ular itu diangkat, dicium. Dia sense of dangernya itu belum muncul gitu. Belum ada. Nah, adanya itu ketika kita berikan informasi terkait dengan hal tersebut adalah hal yang berbahaya, barulah dia takut. Sama halnya seperti siapa ya? Ada seorang ibu di mana ya? Di daerah Jogja kalau tidak salah. Dia berhasil mendidik 5 anaknya, padahal dia itu ibu yang secara materi ya bagi penilaian saya itu agak kurang. Tapi berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke Swiss, ke Inggris, kemana-mana lah gitu ya. Jadi anaknya punya pengetahuan yang luar biasa banyak. Terus diundang pada satu seminar di salah satu universitas, ditanya kenapa bisa sampai seperti itu, apa ibu itu tidak pernah mengajarkan tentang rasa takut dan sebagainya. Enggak, saya tidak pernah mengajarkan rasa takut kepada anak. Jadi anak saya itu tidak pernah merasakan takut terhadap apapun kecuali sama Allah. Bayangkan. Sampai seperti itunya. Makanya anak saya bisa pergi kemana-mana, tetap memegang teguh Islam. Karena memang saya terus mengajarkan tentang itu. Ketakutan itu hanya pada Allah. Yang lain itu nggak ada apa-apanya sampai gitu. Itu benar-benar bikin saya amazed pada saat itu ya. Terkagum orang tua ini. Meskipun secara pendidikan itu mungkin jauh dengan kita. Mungkin antum S1, saya D3. Mungkin yang lain ada yang S2, ada yang S3.
Tapi ada satu orang tua yang pendidikannya tidak lulus SMP, bahkan SD saja tidak tamat, berhasil mendidik anaknya dengan baik. Baik biasa. Ini bukan hanya sekedar masalah pendidikan, tapi masalah pola pikir. Gitu ya. Bagaimana kemudian seseorang meskipun pendidikannya rendah, tapi pola pikirnya bagus, dia akan bisa mendidik dengan bagus. Termasuk dalam masalah ketakwaan kepada Allah. Kalau pola pikirnya sudah bagus, dia akan tetap bertakwa kepada Allah. Sejalan sama kisah seorang ibu yang punya 11 anak. Ku zaman akhirnya 11 anak tuh agak aneh ya. Kecuali generasi-generasi dulu. Tapi 11-11-nya semua penghafal Quran. 11-11-nya penghafal Quran. Teka bayang gue saya sehari-harinya juga kumaha. Ternyata salah satu kunci utamanya adalah ibu dan ayahnya selalu menerawat ketakwaan. Itu ternyata kunci utamanya. Karena kalau ngomongin teknis mah semua orang bisa punya teknis yang sama. Tapi akhirnya anaknya bisa atau enggak Allah yang kasih. Itu paling teman-teman. Kalau ada masih ada kamu cukup ya, karena sudah pukul 10 lebih 5 menit ya, dan sesuai akad di awal, seru ya sebetulnya pembahasan terkait anak khususnya yang sudah punya, yang relate-nya antum baru akhir-akhir ini akur jeung budaknya biasanya poho cenah tapi ke poho ka bapana teu poho kumaha tuh isuk-isuk nepi ka sore gawe di pabrik sore nepi ka peuting ngojek budak teh isaha budak datang ka imam bung geleutah Ketak alhamdulillahnya, ini mah akurnya, akur, aduh udah bisa ditinggalkan, aduh jadi bingung titipkan kang buruhan ke batur, Pokoknya poho deui ya. poho deui, senang naon kang kadang-kadang gitunya, gimana? Ini nanti aduh solusi yang baik, tapi berat, ya nanti kita coba ya di belakang, Abi mah katosan contoh timbang jason bisa salah cuma Baik ya begitu para ayah dan para calon ayah ini juga tantangan untuk kita semua di samping tadi ternyata ini core-nya ada di ketakwaan meskipun nanti aplikasinya beragam hal termasuk pendidikan anak. Mudah-mudahan ini bekal buat kita juga dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir termasuk Bang Jason di akhir-akhir dan teman-teman yang hari ini yang kita nggak duga ternyata datang kayak teman-teman dari Pasir Pariuk tadi ya yang saya kira tadi dari Maluku ternyata dari Pasir Pariuk. Ingat kira itu namanya saya Raffi Rifan tuh Raffi di otak Rifan ya tuh Raffi hamburannya Rifan minggu depan mau kesini lagi nggak? siap kakak Fijar mau kesini lagi nggak? Temennya Kang Tony ya? Ajakan nih Kang. Iya. Berarti iya lu kudu ajakan. Ayo semua Kang Tony kudu sehat mungkin asam lambung wae siap ya begitu saja kurang lebih teman-teman kita ketemu lagi minggu depan insya Allah di waktu yang sama di hari yang sama di tempat yang sama itu saja kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tursiwan ditanya ada balik jam 8 terjadi. Aduh Kang Tur, tapi da Kang Tursiwan mah teu borangan kan. Moal sieun ku sanekala moal ke pangalengan. Ki, 10 menit Ki.